Kita sudah suruh-suruh, sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Salam sehat. Hello. Siapa tahu hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Akbar Dwi Ramanda selaku Ketua KKN 7 UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati Bu Heidi Arfiani selaku dosen pembimbing lapangan KKN UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Diki selaku pihak Bubutan dan juga sebagai Kepala RW 5 Bubutan. Yang kami hormati Ibu Oktivani Winarti sebagai moderator. Yang kami hormati untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni Bapak Reza Praselanova dan Ibu Koirani, Ika Koirani. Serta para ibu dan bapak dan para hadirin sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara pelatihan dengan tema Pelatihan Public Speaking meningkatkan keterampilan generasi muda melalui kemampuan berbicara di depan umum. Di mana acara ini diselenggarakan oleh mahasiswa KKN 7 UPN Veteran Jawa Timur. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Dita Dea Fadila sebagai pembawa acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian menginjak acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian berdiri.
Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KKN 7 UPN Veteran Jawa Timur. Untuk Akbar Dwi Ramanda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Wedi selaku DPL KKN UPN Veteran Jawa Timur. Yang saya hormati perwakilan dari Bubutan. Yang saya hormati para moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu pemateri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di acara webinar pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya selaku Ketua KKN 7 mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga acara webinar ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan semoga Bapak Ibu sekalian tetap patuh terhadap protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan untuk Ibu Heidi Arfiani. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para audiens. Selamat datang di acara pelatihan public speaking meningkatkan keterampilan generasi muda melalui kemampuan berbicara di depan umum. Nah, senang sekali saya bisa hadir. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun ya, meskipun di tengah keterbatasan, di tengah pandemi yang mungkin dulu akan lebih seru ya jika pelatihan seperti ini dilakukan secara offline, tapi kali ini semoga dengan acara yang masih terbatas dengan online ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri pada siang hari ini, Pak Reza, kemudian Bu Ika, yang terhormat juga saya lihat hadir Pak Diki. Assalamualaikum Pak. Kemudian untuk Ibu Moderator, Bu Oktivani, Kak Dita sebagai MC, teman-teman dari KKN 7 UPN Veteran Jawa Timur yang memang dalam 3 rangkaian webinar, alhamdulillah ini sudah rangkaian yang terakhir bekerjasama dengan Kominfo DPSDMP Surabaya. Saya ucapkan terima kasih atas fasilitasnya, kemudian atas waktu dan atensinya yang diberikan kepada kelompok KKN 7 UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian saya juga senang sekali ya, bahkan kagum dan salut dengan semangat dari para audiens. Saya lihat di grup WA itu bahkan ada yang dari Lombok, ada yang dari Bima, mungkin sekarang sudah pukul jam 11 di sana. Selamat siang kakak-kakak, adik-adik sekalian. Kemudian saya lihat juga tidak kendor semangatnya dari Bapak Ibu para peserta yang lain. Kemudian saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini. Jika ada lebihnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kekurangan itu hanya dari manusia semata. Baik, saya kembalikan kepada MC. Semoga acaranya bisa terjalin ya dengan interaktif ya, karena ini adalah pelatihan public speaking yang mana memang saya rasa dibutuhkan sekali di kalangan generasi muda, meskipun generasi saya juga kadang masih perlulah untuk terus mengasah kemampuan untuk berbicara di depan umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sambutan yang disampaikan oleh Kepala RW 5 Bubutan untuk Bapak Diki kami persilahkan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen UPN, yang terhormat adik-adik KKN 7 dari UPN, pemateri, dan ibu-ibu audiensi yang hadir. Dan saya merasa suatu kehormatan bisa bergabung di sini, bisa bertatap muka walaupun hanya sekedar online, tapi mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan anak-anak muda, baik yang tadi sudah diutarakan oleh Ibu dosen bahwa memang kita semua ini terkendala dengan keadaan walaupun dalam pandemi, marilah kita sama-sama bersemangat dan jangan lupa bahagia. Yang penting sekarang yaitu sehat. Sehat adalah modal utama yang hidup sekarang ini. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, bagi kita semua, dan sangat membawa kebaikan untuk generasi muda. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar, tidak kurang apapun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Diki atas sambutannya. Baiklah, tibalah kita pada acara inti, yakni penyampaian materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita. Untuk Ibu Oktivani Winarti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kakak Dita selaku MC hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, perkenalkan saya Oktivani sebagai moderator untuk acara hari ini, Bapak dan Ibu ya. Tidak panjang-panjang, saya ingin dari tadi sudah sangat ingin sekali memperkenalkan pembicara kita hari ini yang sangat hebat-hebat ya. Ini ada 2 orang untuk pembicara kita hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Reza dan Ibu Ika. Ini saya akan kenalkan dulu kepada peserta hari ini ya. Oke, jadi pembicara kita yang pertama adalah Bapak Reza Praslamnova. Jadi Pak Reza ini merupakan sarjana komputer dan magister ilmu komunikasi serta certified instructor untuk neurolinguistic programming. Luar biasa sekali ya, sangat menarik. Ini saya penasaran juga ini. Nanti bagaimana materinya Bapak Reza ya. Saya lanjutkan lagi. Selain memiliki certified sebagai instructor, kemudian menyelesaikan Eskom dan MIKOM ini, Pak Reza juga merupakan public speaker untuk komunikasi keluarga, juga aktif melakukan konseling pesantren mahasiswa Al-Iqbal, Surabaya, serta dosen Fakultas Dakwah di Institut Agama Islam Pondok Pesantren, dan juga dosen Communication Skill LPP Penerbangan Indonesia. Luar biasa sekali. Oke, saya lanjutkan ini yang tidak kalah luar biasanya ya, Ibu Ika Hairani El Mahdi. Nah ini karena kita hari ini public speaking ya, Ibu Ika ini juga merupakan host AMTV serta bagian dari SCM Production untuk IO dan videografi, serta merupakan owner Wani Beta Fish. Jadi Ibu Ika ini memiliki usaha ikan hias ya, Bapak Ibu peserta sekalian. Jadi di sini yang punya ketertarikan dengan ikan hias nanti bisa berkenalan lebih dengan Ibu Ika setelah selesai acara. Kemudian tidak kalah menarik, Bu Ika ini cukup banyak mendatangkan wisatawan asing ya sebagai tour guide dan memperkenalkan Indonesia ke wisata asing. Luar biasa sekali. Dan ini yang asik juga, Bu Ika merupakan wedding singer. Nah ini sangat multi talenta Bu Ika ya. Oke, jadi hari ini kita akan mendengarkan yang pertama dari Bapak Reza. Setelah itu akan masuk ke materi kedua dari Ibu Ika. Dan kita akan langsung memasuki tanya jawab ya Bapak Ibu peserta. Jadi untuk Bapak Ibu peserta yang memiliki pertanyaan bisa langsung di drop di chat ini ya,
chat message-nya Zoom, Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan bantu untuk sampaikan juga kepada Pak Reza dan Bu Ika setelah menyelesaikan materinya. Gitu ya, Bapak Ibu peserta ya. Oke, langsung saja kita sambut mungkin Pak Reza. Panitia bisa membantu juga untuk presentasinya. Oke, Bapak Reza, waktunya kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Nanti saya akan share sendiri ini screen-nya saya, slide saya. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini ya, masih pagi ya, belum jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucapkan terima kasih buat Kominfo BPSDMP Surabaya sudah menjadi jembatan, menjadi wadah fasilitator kita jadi berjumpa pada hari ini. Kepada Ketua Panitia Mas Akbar dan Ibu dosen pembimbing lapangan Ibu Hedi. Bu Hedi, saya jadi dejavu saya untuk acara hari ini. Saya juga alumni UPN, Bu. Saya alumni UPN juga. Dulu saya juga KKN di kelompok 7. Jadi nggak tahu ini kebetulan atau bagaimana. Jadi kayak dejavu saya. Dan saya jadi ketua panitianya dulu di kelompok 7. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi silaturahim terus dengan kampus ini ya. Udah lama lulus tapi tetap masih komunikasi dengan kampus. Baik, untuk Pak Diki Ketua RW 5 Bubutan, terima kasih. Ini adik-adik kami sudah diterima untuk berbagi manfaat di sana ya. Setelah mereka mendapatkan ilmu di kampus bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat di daerah Bubutan. Terima kasih Pak Diki. Tadi pesan Pak Diki saya catat, kita harus tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Memang harus bahagia kita. Karena di masa-masa pandemi seperti ini, wah banyak sekali kita cobaan, ujian kan. Bahagia itu kunci kita tetap sehat tadi. Harus tetap sehat kata Pak Diki juga kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai materi kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan membawakan public speaking, tapi bukan public speaking yang pada umumnya. Karena kalau kita bicara public speaking itu kan luas. Bicara presenter itu juga public speaking. MC itu juga public speaking. Banyak orang ketika mendengar kata public speaking itu larinya ke presenter, MC, ya biasanya ke sana, moderator. Tapi ternyata public speaking itu juga berhubungan dengan seorang motivator ya. Belajar public speaking bisa jadi seorang motivator. Belajar public speaking itu penting juga untuk seorang leader ya. Seorang manajer penting harus punya public speaking. Public speaking juga penting untuk orang yang pengen menjadi seorang marketing handal atau seorang master sales. Jadi public speaking itu sebenarnya luas. Nah, untuk public speaking yang di dunia presenter itu pakarnya Bu Ika itu. Nanti setelah saya nih, beliau memang ahlinya di sana. Saya bersama Bu Ika, kami akan sharing pengalaman kami lah. Jadi ini bukan sekedar teori saja, tapi teori yang memang kami pernah lakukan saja, yang kami share di sini. Biar lebih mantap kan, sesuatu yang disampaikan adalah sesuatu yang sudah pernah kami lakukan, bukan sekedar teori saja. Saya akan share slide saya. Saya akan membahas public speaking pada hari ini, bukan sekedar public speaking yang biasa, karena public speakingnya pakai NLP. Apa itu NLP? Baik, saya akan share screen saya. Sebentar, iya, sudah mulai tampak di sana kan? Baik. Kelihatan di sana screen saya ya? Kelihatan. Kelihatan. Ya itu nama saya Reza Praslanova, sudah diperkenalkan tadi ya sama Ibu, sudah panjang lebar sudah diperkenalkan saya. Tapi kalau di relawan TIK saya juga adalah bagian daripada relawan di TIK Jatim, saya di bagian SDM dan Litbangnya gitu. Nah itu teman-teman mahasiswa semua yang mau kepoin Instagram saya boleh di follow ya, reza.official. Kepoin sana kegiatan saya apa saja yang saya update. Tadi saya juga sudah bikin update status juga tuh, posting tentang acara hari ini di Instagram saya. Ya itu sedikit tentang saya. Ya kita mulai public speaking. Saya akan memberikan materi sekitar ya beberapa menit ke depan ya, karena nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan saja yang lebih banyak. Kita akan lebih sharing dengan pertanyaan. Public speaking ini apa sih? Kalau kita artikan secara gampang ya, bicara
di depan umum. Bicara di depan umum, itu public speaking. Tujuannya public speaking apa? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah mempengaruhi lawan bicara kita, audiens kita. Yang jelas secara massal. Karena kalau bicara di depan umum ini yang mendengarkan, ya kita bicara untuk orang banyak. Bukan untuk orang satu per satu. Itu namanya interpersonal, komunikasi kalau satu per satu. Public speaking ini termasuk komunikasi massa. Karena kita ingin mendapatkan atensi, perhatian, kita ingin mendapatkan apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dan mereka mengikuti, mereka menerima apa yang kita sampaikan. Ya, itu public speaking, tujuan kita bicara public speaking. Tapi sebelum kita ke arah sana, apa bedanya public speaking pada umumnya dengan public speaking yang hari ini akan kita bagikan? Hari ini kita akan belajar public speaking bareng-bareng dengan NLP. Ya, NLP itu adalah ilmu yang berhubungan tentang pikiran, ya, tentang kata-kata juga, tentang komunikasi yang mampu mempengaruhi pikiran kita dan mampu kita. Jadi kita bicara itu tidak hanya sekedar bicara, tapi bagaimana caranya bicara kita, kalimat kita, kata-kata kita mampu mempengaruhi pikiran lawan bicara kita secara satu per satu orang maupun massal. Nah, di situ NLP fungsinya pada materi public speaking hari ini. Menarik, akan menarik. Nah, materi NLP selanjutnya akan dimanfaatkan dalam hal masalah manajemen nervous, ya, mengelola rasa gugup, rasa deg-degan pada saat public speaking. NLP juga bisa digunakan untuk terapi-terapi ya, psikologis gugup seperti itu. Baik, kita masuk ke slide apa itu NLP. Neuro Linguistic Program. Nah, ini kepanjangan daripada NLP. NLP. Apa itu tadi NLP? Neuro Linguistic Programming. Saya mempelajari NLP ini sudah sampai level di NLP coach di sana. Jadi NLP ini sangat banyak sekali manfaatnya, ya. NLP ini bisa digunakan untuk bisnis, tadi saya katakan di awal, bisa untuk menjadi seorang master salesperson, seorang marketer, sangat butuh NLP. Bagaimana cara kita bisa berkomunikasi, bisa nawarin barang dan orang itu tertarik dengan barang produk yang kita tawarkan, kan? Nah, ini sangat bermanfaat sekali. NLP juga bisa digunakan untuk terapi, untuk self improvement, untuk pengembangan diri kita, dan tentunya public speaking. Hari ini kita akan gunakan NLP ini untuk public speaking. Bagaimana caranya NLP ini bisa bermanfaat untuk mengelola emosi dan perasaan kita. Bagaimana caranya NLP ini bisa digunakan untuk mengatur deg-degan kita, nervous kita saat kita mau maju ke depan umum, mau naik ke atas panggung, mau bicara di depan mimbar gitu kan. Nah, itu yang akan kita gunakan NLP ini. Dan bagaimana caranya NLP ini bisa digunakan untuk membuat pembicara ini bisa membangun suasana yang luar biasa di ruang seminar, di ruang training, ya. Dia bisa mampu menjadi apinya suasana. Jadi orang yang mendengarkan dia itu bisa terhanyut, bisa menggelombangkan pikiran dan perasaan audiens yang melihat dan mendengarkannya. Bagaimana cara menggunakan NLP untuk hal kayak gitu? Nah, nanti kita akan sharekan. Akan banyak tips, akan banyak teknik yang bisa kita gunakan. Dan teknik ini sudah saya lakukan. Ya, sudah saya lakukan dan efektif. Jadi saya tahu betul cara menggunakannya dan saya akan bagikan pada hari ini pada Anda semua. Nah, ini dia. Sebelum kita masuk kepada teknik untuk bicara di depan umum dengan NLP, ya, kita harus selesaikan dulu, kita harus tuntaskan dulu momok, kita harus tuntaskan dulu, selesaikan dulu masalah yang sering terjadi di dalam dunia public speaking. Apa sih yang bikin orang itu takut ngomong di depan umum? Jangan bicara public speaking dulu. Ngomong sama orang lain, ada orang yang takut, ya, takut ngomong sama orang lain. Nomor satu adalah gemeter, nervous, gugup, itu yang bikin semuanya pada kacau. Menurut daripada survei Chapman University ini sudah dijelaskan, bahkan sampai ada orang yang menomorsatukan public speaking atau bicara depan umum itu menjadi ketakutan yang luar biasa dia dibandingkan kematian. Waduh.
dahsyat sekali. Jadi orang ini lebih banyak takut bicara depan umum, lebih ngeri bicara depan umum daripada kematian. Kenapa bisa seperti ini? Ya, ketakutan inilah yang menghadirkan nervous, gugup, gemeter saat dia didorong, disuruh atau harus maju bicara presentasi di depan umum. Hal utama yang menjadi musuh kita untuk bicara di depan umum adalah nervous atau gugup. Bukan hanya orang yang tidak biasa bicara depan umum loh, orang yang sudah sering bicara di depan umum ya, yang sudah nge-MC berkali-kali, yang sudah bicara di depan podium atau presentasi berkali-kali, gugup itu tetap ada. Bahkan yang sudah paham materi, menguasai materi pun tetap punya rasa gugup tersebut ketika dia naik ke atas panggung. Dan gugup ini bagi orang yang sudah profesional sekalipun bicara di depan umum, public speaking yang sudah profesional sekalipun, bisa mengacaukan pikiran. Dengkul rasanya gemeter. Tiba-tiba ngeblank apanya mau dibicarakan hilang. Jadi bahaya sekali nih. Kalau gugup atau nervous ini tidak segera kita kelola. Bagaimana cara mengelolanya? NLP punya caranya. Baik. Kita harus tahu dulu dong. Kenapa sih kok kita tuh gugup gitu loh? Kenapa kita gugup? Sehingga mengacaukan segalanya yang sudah kita persiapkan. Ini bagi yang sudah biasa bicara depan umum nih. Apalagi yang belum biasa, apalagi yang tidak biasa bicara depan umum. Udah kena gugup, wah sudah. Hilang sudah. Bibir, lidah rasanya keluh, kaki gemeter. Jangankan naik ke depan panggung. Melangkah selangkah aja rasanya nggak mampu gitu. Tiba-tiba ruangan ber-AC dingin, jadinya panas, keringat bercucuran, keringat dingin segede-gede jagung semua. Kenapa kok bisa gugup? Kenapa kok bisa takut bicara depan umum? Kenapa kok ada orang yang menganggap bicara depan umum itu lebih menyeramkan dibandingkan kematian sekalipun? Ternyata karena mereka berpikiran malu-malu, takut salah omong. Itu yang pertama. Ayo teman-teman mahasiswa semua. Kalian kalau presentasi gugup itu kenapa? Yang pertama takut salah ngomong. Bener gak? Ayo. Takut salah ngomong. Itu, takut salah ngomong. Apalagi yang di depan itu kalau ada senior atau ada dosennya atau ada orang yang dianggap dituakan atau ada orang yang dianggap lebih hebat gitu ya, lebih profesional, itu mindernya mulai bertambah-tambah itu. Gugupnya tambah-tambah lagi itu. Nggak berani ngomongnya di depan umum, berkali-kali lipat bertambah. Takut salah ngomong. Itu yang pertama. Jadi pikirannya kemana-mana. Padahal materi sudah menguasai loh. Padahal siap bicara depan umum. Begitu hadir di tempat acara, ngelihat ada seniornya mungkin, ada dosennya mungkin, atau ada orang yang lebih kita anggap hebat. Tiba-tiba kita takut dinilai. Kita takut dinilai. Ya, takut salah bicara. Yang kedua, kita merasa seperti ditelanjangi. Itu ketakutannya itu. Begitu berdiri di atas panggung, kita lihat peserta, wow banyak sekali pesertanya gitu kan. Itu berapa ratus atau berapa ribu pasang mata itu seakan-akan menelanjangi kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu rasanya nggak enak banget, insecure banget rasanya. Aduh, yang biasa naik ke atas panggung juga tetap masih berasa yang kayak gitu, masih berasa. Bahkan ayo kalau boleh jujur tadi Mbak MC-nya pas mengawali pembukaan acara ini, padahal kita nggak ketemu loh. Kita hanya berbicara di virtual dan terhalang layar kaca padahal kita. Masih ada nervousnya kan? Ada sedikit gugup-gugupnya juga kan? Takut salah omong juga kan pada saat pembukaan tadi. Biasa memang begitu. Yang biasa naik ke atas panggung, yang biasa depan umum juga tetap nervous itu selalu ada. Itu nggak bisa hilang. Tapi bisa dikelola. Itu penyebab kenapa kita kok bisa gugup. Kita takut salah ngomong. Yang kedua, kita melihat ada orang yang kita tuakan yang lebih senior, yang lebih wah, lebih hebat. Minder kita muncul. Takut salah kita bertambah berkali lipat. Itu bikin kita jadi gugup. Ya. Yang ketiga tadi kita merasa ditelanjangi. Padahal belum tentu orang itu memperhatikan kita.
Ya, belum tentu orang itu memperhatikan kita. Ya paling hanya melihat sekilas ya sudah. Tapi pikiran kita yang di depan panggung itu rasa-rasanya kayak mereka melihat potongan rambut kita gimana, baju kita udah rapi atau belum, cara bicara kita bagaimana. Wah, banyak pikiran kita terbang kemana-mana yang negatif. Nah, itu harus segera dikelola. Kalau tidak, ya itu akan dari pikiran itu akan mempengaruhi perasaan, ya akhirnya akan nyambung lagi ke motorik kita itu, gemeter kakinya lah, tangannya tremor lah, keringat bercucuran. Wah, kacau. Tidak bisa melanjutkan pembahasan, tidak bisa bicara selanjutnya itu depan umum. Baik. Kenapa kita gugup lagi bicara depan umum? Ini khusus bagi yang sudah biasa bicara depan umum. Bukan dia tidak bisa menguasai panggung. Bukan dia malu-malu. Karena dia pede. Karena dia sudah biasa bicara depan umum kan. Berarti dia pede kan. Nah, terus apa sih yang bikin orang yang sudah biasa bicara depan umum sekalipun tetap masih merasa gugup? Itu tadi sudah saya catat di slide itu. Karena kurang persiapan. Baik. Sekaliber apapun orangnya, sehebat apapun jam terbangnya, sering bicara di depan umum. Kalau dia kurang persiapan, kalau dia tidak matang, tidak menguasai materi yang dibawakan, tetap juga hadir itu. Rasa gugup itu gelabakan akan hadir. Ya. Dan yang pertama, yang paling utama lagi, public speaker-nya, ya, dia hanya menguasai materi yang dia sampaikan, dia hanya pede bicara depan umum, tapi dia tidak punya ilmu atau tidak punya metode mengelola emosi. Ini juga bisa menjadi penyebab gugupnya tidak terkendali. Nah, NLP ini menjadi salah satu metode untuk mengelola emosi tersebut, biar gugup kita bisa terkendali. Baik, ini penyebab kenapa sih orang banyak merasa serem, merasa mengerikan bicara di depan umum? Gugup, karena gugup. Kenapa kok bisa gugup? Ini penyebabnya sudah kita bahas. Dan ini seperti saya jelaskan tadi slide-nya kan. Nah, metode NLP tadi saya katakan. Metode NLP untuk mengelola rasa gugup ini bagaimana? Kita selesaikan dengan reframing. Nah, ini tips yang pertama dari NLP. NLP punya metode namanya reframing. Bagaimana sih reframing itu cara kerjanya? Reframing itu kalau kita artikan ya frame, bingkai ya, bingkai. Cara penggunaannya begini. Saya akan menjelaskan dengan cara yang paling sederhana ya. Intinya reframing ini cara kita memberi makna baru. Baik, cara kita memberi makna baru. Contoh, ada seseorang mau bicara di depan umum, mau bicara di panggung. Tiba-tiba di acara dia melihat orang yang lebih senior atau yang lebih hebat menurut dia, jadinya dia minder, akhirnya dia nggak pede, muncul, akhirnya dia gugup. Terus kawannya di sebelah mengetahui itu, kenapa kamu gugup itu? Kamu kayaknya agak kurang siap ya buat naik ke atas panggung. Iya nih, itu ada senior muncul tuh. Hadir lagi dia di acara ini. Aduh, capek dia aku bicara di atas panggung. Itu curhatnya dia ya. Terus apa yang harus dia lakukan? Karena seseorang ini sudah ikut webinar kita, public speaking dengan NLP. Dia tahu metode reframing. Akhirnya sebelum dia naik panggung, dia tahu ini gugup harus segera aku kelola nih. Ya, ini gugup harus segera aku kelola. Kalau enggak bahaya. Dia kelola rasa gugup dia ini, nervous dia, minder dia itu dengan cara reframing. Dia beri makna baru. Oh, senior tersebut hadir, bisa jadi dia belum tahu materi, dia belum menguasai materi yang bakal saya bawakan. Jadi tenang, walaupun dia senior, saya lebih paham materi yang saya bawakan. Nah, kan biasa orang kalau melihat ada senior atau ada orang yang lebih hebat hadir, dia merasa gugup itu kenapa sih? Karena seniornya paling hebat lah, paling lebih tahu lah, ya kan? Sehingga dia minder, dia merasa lebih kurang tidak hebat daripada seniornya tersebut. Nah, pikirannya itu di reframing, diberi makna baru. Oh iya, dia memang senior, tapi bisa jadi untuk materi yang kali ini kayaknya dia belum pernah dapat tuh. Nah, tapi biasanya ada pikiran jelek lagi. Oh, kayaknya dia mau cari-cari kelemahan kamu tuh. Dia mau nilai bagaimana itu penampilan kamu di atas panggung. Hebat apa enggak nih junior?
Ada tuh bisikan-bisikan di pikiran kita. Pokoknya banyak tuh serangan-serangan, bisikan-bisikan negatif. Di reframing lagi, lawan. Jadi kita bicara dalam hati. Caranya kita bicara dalam hati, self talk. Kita lawan kata-kata negatif tadi dengan makna yang baru, di reframing. Enggak. Dia hadir ke sini karena dia memang nggak paham materinya yang saya bawakan. Materi ini sudah saya dalami, saya riset, saya lah yang paling paham. Makanya saya diundang hari ini untuk bicara tentang materi ini. Ya, kita reframing hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kita tadi. Kita reframe, kita ubah bisikan-bisikan negatif tadi jadi lebih positif, jadi maknanya lebih menguatkan kita gitu loh. Segera sebelum kita naik panggung. Semakin kuat di reframing, semakin kuat, semakin siap kita untuk naik panggung. Nah, ini cara kita mengendalikan, mengelola nervous kita tadi. Baik, pelan-pelan dipahami. Jadi dia. Saya akan kasih tips lagi, tips selanjutnya supaya Anda punya performa yang bagus di atas panggung. Di NLP ada teknik namanya role model atau saya kasih judul jadi dia. Jadi dia. Role model atau jadi dia ini begini. Kalau Anda ingin bagus di atas panggung, ternyata kita itu bisa menduplikasi orang yang ingin kita tiru. Dan audiens bisa merasakan, bisa melihat kualitas yang kita berikan, itu sama seperti orang yang kita duplikasi. Tapi tips role model ini harus dilakukan sebelum kita naik ke atas panggung. Kalau reframing tadi kan ketika gugup di acara, kita bisa langsung gunakan reframing. Tapi kalau role model ini memang tips digunakan untuk persiapan ya. Persiapan sebelum kita naik ke atas panggung, sebelum kita bicara di depan umum. Pilih-pilih dulu. Teman-teman mahasiswa suka dengan siapa nih? Siapa yang jadi fansnya? Misalkan ada dosennya mungkin, atau ada orang yang ngomongnya enak, kalau ngajar atau menjelaskan itu enak ngomongnya, nyaman. Pilihlah satu orang yang ingin Anda tiru gitu ya, ingin Anda tiru cara bicaranya, emosional ketenangannya pada saat bicara di depan umum. Siapa orangnya? Misalkan kalau yang ada di gambar ini Barack Obama ya. Oke, misalkan kita pengen bicara seperti seorang Barack Obama. Bicaranya yang begitu tegas, jelas ya. Bahasanya juga sederhana tapi mengena. Misalkan itu yang ingin kita tiru. Ya di rumah kita lihat videonya Barack Obama. Kita lihat cara bicaranya, suaranya, intonasinya. Lalu kita tirukan betul-betul. Kita gunakan imajinasi kita, masuk ke dalam bawah sadar kita. Ya, seakan-akan ada Obama di hadapan kita. Ada Obama di hadapan kita, tubuhnya, ya, gesturnya, posturnya. Lalu seakan-akan kita merasuk ke dalam tubuhnya Obama. Ketika kita sudah merasa di dalam tubuhnya Obama, lalu kita bawakan materi presentasi kita dengan caranya Obama bicara, dengan gerakan tubuhnya Obama saat bicara, dengan ketenangan emosionalnya Obama saat berbicara depan umum. Itu dilakukan, dipraktekkan terus sampai seolah-olah Anda merasuk, Anda sudah menjiwai menyampaikan materi Anda dengan cara seperti Obama. Tapi pada saat di atas panggung nanti, orang akan merasakan kualitasnya Obama, tapi orang tidak akan kepikiran itu Obama. Karena pastinya kita dengan Obama beda. Kita akan menjadi Obama tapi versi kita sebenarnya. Baik, ini dia tips kalau Anda pengen naik ke atas panggung, saya pengen nanti memberikan materi presentasi, pengen supaya audiens ini merasakan nyaman seperti mereka mendengarkan Obama bicara, atau pengen seperti siapa, pilih siapa yang ingin Anda contoh. Ini tipsnya supaya bagus presentasi Anda di atas panggung atau depan umum. Nah, tips selanjutnya, first impression. Ini kesan pertama, ini penting sekali. Catat ya, 3 menit pertama pada saat Anda naik ke atas panggung, pada saat Anda pegang mikrofon, ya, 3 menit pertama ini sangat-sangat menentukan kesuksesan Anda di menit-menit berikutnya.
Kalau 3 menit pertama Anda sudah berhasil mengambil hati, mengambil atensi audiens Anda, selanjutnya terserah Anda mau dibawa kemana presentasi ini. Peserta akan selalu menanti dan menyimak apa yang akan Anda sampaikan detik-detik sampai detik terakhir. Jadi 3 menit pertama ini penting. 3 menit pertama ini benar-benar diperhatikan. Apa yang ingin kita sampaikan di 3 menit pembukaan pertama? Apa kira-kira? Supaya mendapatkan atensinya, supaya bisa mendapatkan first impression yang sukses. Itu harus dipikirkan. Biasanya Anda bisa bawakan dengan cara yang pertama stand up comedy gitu kan. Itu bisa mendapat gernya. Ger itu bisa bikin atensi. Kalau Anda punya skill itu. Atau yang kedua, Anda bisa membawakan, baru mulai Anda sudah membawakan suatu hal yang mungkin kontroversi gitu kan. Kontroversi, berita kontroversi atau informasi kontroversi. Itu biar dapat atensinya. Atau yang ketiga, Anda bisa menceritakan tentang diri Anda siapa, ya. Anda bisa menceritakan bagaimana perjalanan Anda dari rumah sampai ke tempat acara. Nah, menceritakan pengalaman itu bisa menghubungkan chemistry Anda dengan audiens yang ada di sana. Nah, ini salah satu cara membangun first, salah 3 ya, ada 3 ya, membangun first impression, dan masih banyak lagi. Jadi pada intinya di slide ini perhatikan 3 menit pertama Anda harus sukses, ya, Anda harus sukses mendapatkan atensi dan perhatian, mendapatkan gernya audiens Anda. Ini kalau Anda sukses 3 menit pertama, bisa dikatakan ya presentasi Anda ini sudah sekitar 70%-an berhasil loh. Banyak sekali kan? Sudah 70% berhasil loh. Baik. Speed dan artikulasi. Bicara jangan cepat-cepat. Ada kalanya cepat, ada kalanya lambat. Ya. Harus latihan. Ini sering-sering kita lihat video kita kalau bicara ini. Oh, saya masih cepat ya kalau bicara. Oh, saya kurang lambat ya. Oh, ada bagian yang tidak jelas ya. Sebelum bicara di depan umum itu seorang singer, nih Bu Ika ini ya seorang singer ya. Dia pasti sebelum naik panggung tuh ada latihan ini, latihan artikulasi, senam bibir. Tidak hanya seorang singer sebenarnya, seorang public speaker juga sama latihannya. Kita punya latihan itu. Brrr, ya latihan bibir, senam bibir. Itu kayak mainan-mainan, kayak ice breaking, tapi itu kita lakukan terus. Biar kita nggak kaku ini rahang, biar lidahnya ini nggak terkrisut, tidak seleo, biar artikulasi yang kita sampaikan itu jelas. Ketika speed Anda bagus, speed Anda bisa mainkan speed bicara Anda dengan baik, artikulasi yang Anda sampaikan juga jelas. Ini menyamankan telinga, menyamankan peserta yang menyimak Anda. Ini juga tips bagi seorang public speaker. Verbal dan non-verbal. Verbal itu apa yang Anda ucapkan, kata-kata. Kalau non-verbal itu gestur, ya, gerakan tangan. Dan ternyata menurut seorang yang bernama Mehrabian, kalau Anda mau sukses mempengaruhi lawan bicara Anda ya, kalau Anda ingin sukses menyampaikan pesan Anda bisa diterima di bawah sadarnya lebih banyak ya, lebih banyak pesan, berapa persen pesan itu bisa diterima lebih banyak ke dalam bawah sadarnya, gunakan nonverbal Anda. Karena ternyata kata-kata itu hanya nomor 3. Di nomor 2-nya itu intonasi, nada. Di nomor 1-nya nonverbal. Jadi kalau Anda jago bikin kata-kata saja, ya, tapi tanpa intonasi, kurang bisa mempengaruhi. Tapi jago bikin kata-kata, jago memainkan intonasi, ya, punya suara yang renyah, punya suara yang enak, tapi nggak pakai nonverbal, itu tidak efektif. Nonverbal ini sangat berpengaruh. Perhatikan itu tipsnya. Makanya walaupun di ruang virtual ini saya menggunakan tangan saya dan gerakan-gerakan pundak saya. Memang tantangannya lebih besar kalau kita bicara public speaking di ruang virtual ya. Berbeda ketika kita bicara public speaking langsung ketemu langsung. Saya bisa lihat emosinya, saya bisa lihat mimik wajah para peserta. Kalau gini enggak bisa melihat feedbacknya. Apa yang saya sampaikan enggak kelihatan ini. Apakah ketangkap, apakah menarik, enggak bisa kelihatan feedbacknya.
Tapi tetap saya harus gunakan gerakan tangan ini daripada saya hanya diam seperti ini, seperti pembaca berita ya. Karena kalau saya seperti ini, apa yang saya sampaikan presentasinya akan rendah. Kalau saya gunakan gerakan tangan akan lebih masuk. Ini tips non verbal diperhatikan ya. Tips selanjutnya dari NLP, if you are trans, your audience are trans. Trans itu artinya kita menjiwai ya. Kita menjiwai, kita merasuki materi yang kita bawakan. Misalkan saya membawakan materi tentang sedekah, karena saya juga bicara di dalam dakwah ya. Sedekah. Ketika saya bicara sedekah, misalkan seperti ini. Ayo teman-teman mahasiswa sedekah, yang mau ujian, yang mau skripsi, sedekah. Karena sedekah itu melapangkan yang sempit. Karena sedekah itu bisa melancarkan urusan. Saya hanya sekedar ngomong. Ini nggak kena ke audiens. Nggak nyampe, nggak benar-benar merasuk. Tapi kalau saya sebelum bicara, saya merasuki dulu. Saya menjiwai dulu. Meyakini apa yang ingin saya sampaikan. Saya yakin betul tentang sedekah, apalagi saya juga mengalaminya, saya juga pelakunya. Saya juga pernah mengalami keajaiban sedekah misalkan ya. Sehingga saya bisa merasuki, saya bisa meyakini, sehingga apa yang saya sampaikan tentang sedekah itu akan lebih powerful. Ketika saya meyakini, menjiwai, trans, maka ketika saya bicara kepada lawan bicara saya, kepada audiens saya, audiens itu akan merasakan juga. Akan merasakan energinya. Energi saya menjiwai, meyakini apa yang saya katakan. Dan itu akan lebih powerful. Mereka akan lebih yakin dengan apa yang saya sampaikan. Teman-teman mahasiswa, tahu nggak bahwa sedekah itu ya tidak ada yang namanya musibah mampu mendahului sedekah. Jadi cepat-cepat deh sedekah sebelum musibah datang. Teman-teman mahasiswa, saya sering kali ketika mau ujian, saya keluarin dulu tuh duit 5.000, 10.000, 100.000. Begitu saya sedekah, lancar semua urusan. Nah, beda. Sesuatu yang kita sampaikan hanya sekedar menyampaikan, tapi sesuatu yang kita sampaikan kan memang kita dari hati. Sesuatu yang dari hati sampai ke hati. If you are trans, your audience are trans. Itu dia. Tips selanjutnya jadi seorang public speaker. Nah, waktu saya nggak banyak ternyata, saya akan mempercepatnya lagi. Apinya suasana. Public speaker itu harus jadi apinya suasana. Jangan sampai Anda berdiri di atas panggung, pesertanya 50 lah, 100, bahkan 1000 sekalipun, semuanya harus kepada Anda atensinya. Jangan sampai Anda hanya jadi boneka aja bicara di depan umum gitu kan. Mereka bicara sendiri-sendiri, mereka asik sendiri. Berarti Anda belum bisa membawakan suasana. Ini. Seorang public speaker harus jadi apinya suasana. Harus bisa. Kuncinya di trans tadi itu. Kalau Anda trans, Anda bisa membawakan suasana. Nah, saya kasihkan tipsnya lagi supaya bisa menghipnosis atau mempengaruhi transnya mereka. Ini tips dilakukan ketika Anda sebelum naik ke atas panggung. Ya. Dan tips ini harus dilakukan bagi seorang public speaker datang duluan ke acara, ke tempat acara. Tips yang bernama Circle of Excellence. Warnanya saya pilih warna merah, kuning, dan biru. Jadi ketika saya datang duluan ke ruang seminar ya, di atas panggung itu ketika tidak ada peserta ya, peserta belum datang, saya berdiri di atas panggung ya. Jadi gladi resi lah gitu ya, gladi resi. Di atas panggung itu saya bikin lingkaran. Misalkan agak ke depan panggung saya bikin lingkaran warna merah. Lalu saya masuk ke dalam lingkaran warna merah tersebut. Lalu saya latihan. Saya latihan, saya menjiwai materi saya, materi yang berhubungan tentang semangat. Karena warna merah. Nah, misalkan seperti itu. Misalkan saya menggunakan warna merah memang untuk menyampaikan materi yang semangat. Saya latihan betul-betul, saya menjiwai, saya berapi-api di dalam lingkaran warna merah. Lalu saya keluar dari lingkaran warna merah. Saya geser ke sebelah kanan panggung saya ya. Saya geser ke sebelah kanan sedikit, saya bikin seolah-olah ada lingkaran warna biru. Lalu saya masuk ke dalamnya. Di situ saya latihan,
saya menjiwai materi saya, materi tentang misalkan menyampaikan tentang muhasabah, tentang masalah-masalah yang membawa kesedihan misalkan. Saya masuk ke dalam lingkaran biru, saya latihan, saya ingin membuat orang supaya bisa menangis dengan materi saya misalkan, saya masuk ke dalam lingkaran biru, saya latihan di situ. Lalu saya keluar dari lingkaran biru, saya bikin lingkaran kuning. Di sini mungkin saya ingin memberikan materi tentang hal yang penting, ya, hal yang penting dalam hidup misalkan, prinsip-prinsip hidup. Nah, sehingga ketika saya sudah beres bikin Circle of Excellence sebelum saya mulai naik panggung, pada saat detik mulai saya naik ke atas panggung, ketika saya ingin menyampaikan materi tersebut, ketika saya berdiri di lingkaran merah, ini secara bawah sadar audiens itu terhipnotis dengan apa yang kita sampaikan. Hati-hati, kalau sudah bikin Circle of Excellence, jangan salah masuk ruangan. Jangan salah masuk lingkaran. Mau nyampaikan yang sedih-sedih malah masuk ke lingkaran warna merah. Nah, ini akan mempengaruhi perasaan daripada audiens. Akan kacau perasaannya. Ketika Anda sudah bikin di bagian depan panggung warna merah lingkarannya, ya, Anda masuk ke dalam lingkaran warna merah, yang Anda sampaikan adalah materi yang semangat. Seperti yang sudah Anda setting sebelum mulai acara tadi ya. Ini tips Circle of Excellence dari saya. Baik, ini terakhir dari saya, pesan dari saya. Materi yang biasa-biasa saja, kalau pematerinya luar biasa, maka presentasi itu akan menjadi dahsyat. Itu kuncinya. Ya. Jadi materinya biasa saja, tapi kalau presentasinya luar biasa, pematerinya luar biasa, maka presentasi Anda akan dahsyat. Sama seperti lagu. Lagunya mungkin biasa saja. Tapi singernya, penyanyinya ini bisa ngenakin lagu gitu ya. Bisa aransemen lagu, bisa ngenakin nada. Covernya jadi lebih nikmat daripada penyanyi aslinya malah. Jadi bukan materinya, tapi siapa yang membawakan materinya. Ini catatan dari saya. Jadilah seorang public speaker yang handal. Baik, yang terakhir wajib buat persiapan. To-do list. Tulis apa saja yang ingin Anda omongkan di awal, omongkan di tengah, omongkan di akhir. Ini harus ditulis. Jangan merasa, saya sering membawakan materi ini. Tenang aja lah, nggak usah persiapan. Jangan. Di rumah, sebelum kita berangkat, sebelum kita bicara depan umum, harus itu ditulis itu listnya. Habis ini saya mau ngomong apa, harus ini. Harus. Karena ketika Anda tidak membuat planning, tidak membuat persiapan, sebenarnya Anda sudah mempersiapkan kegagalan untuk Anda sendiri. Ya, itu catatan dari saya. Baik, sampai di sini kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator kita. Baik, terima kasih Bapak Reza. Sangat menarik sekali ya penjelasan mengenai NLP, kemudian bagaimana praktiknya untuk public speaking. Oke, Bapak Reza, nanti kita akan lanjutkan tanya jawab setelah materi kedua, Bapak ya. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta, kita akan masuk ke materi kedua dari Ibu Ika Hairani. Ibu Ika, sudah siap ya, Bu? Jadi Bu Ika ini aktif ya sebagai host MTV, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, Bapak Ibu peserta, banyak sekali talentanya juga ini, Ibu Ika. Bu Ika, sudah siap? Ya, dalam Pak Oktivani, ya betul? Ya, silahkan Bu Ika, waktunya kami persilahkan. Dengar suara saya? Oke. Sebelum saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak pakai background karena ada sesuatu lah di laptop saya. Kalau bisa dilihat ini ada mic di samping saya karena saya ada di ruang voice. Kalau di berita itu ada ruang voice di mana ruang ini berfungsi sebelum memasuki berita, begitu ya, untuk teman-teman presenter berita. Saya menyapa dulu kepada Bapak Diki tadi, kemudian Ibu Heidi, Assalamualaikum Bu Heidi, dan panitia yang sudah menyiapkan acara ini, dan juga Pak Reza, partner saya dan juga role model saya ini. Aduh, hai Pak, sehat-sehat Pak. Dan teman-teman yang sudah bergabung, saya lihat banyak sekali. Semoga sehat selalu semuanya, nggih.
Yang jelas di sini kalau ngomongin soal materi begitu ya, yang paling luar biasa adalah Pak Reza dengan pengalamannya beliau sebagai public speaking begitu. Kalau saya akan bawakan materi tentang dare to speak. Kamu berani nggak sih ngomong? Berani nggak sih kalian berbicara? Tapi kalian harus kenali dulu nih kalian bagaimana begitu. Lebih kepada pengalaman pribadi. Sebentar, saya mungkin moderator atau host bisa membantu. Saya kok tidak bisa buka ininya share screen. Sebentar. Bentar ya. Host, silakan bantu untuk screen sharingnya, bisa? Oke, atau saya sudah bisa, sudah bisa. Halo? Halo, sudah bisa, Mbak? Oh, sudah, Bu. Belum. Oke, sudah bisa ya, tapi di tempat saya masih loading ya. Oke, sebelum kita loading, sebelum kita nunggu loading nih, sebenarnya kalau ngomongin soal gugup, bagaimana gugup ngobrol di orang banyak begitu ataupun person to person, saya pun saya nggak bilang jam terbang saya tinggi, tapi saya sering sekali bicara di depan banyak orang, bahkan sedang membawakan talk show. Karena kebetulan saya di IMTV punya program slot namanya Junjung UKM begitu ya. Junjung UKM ini sering banget bertemu dengan orang-orang baru. Ngomongin soal gugup, saya juga gugup loh. Saya juga punya gugup, saya juga punya gimana sih ininya cara mengatasinya gitu. Kalian akan lebih mengenal bagaimana cara mengatasi gugup setelah mengerti bagaimana tipikal kalian gitu ya. Saya ngomongin kalian atau kamu atau teman-teman nih enaknya, biar lebih enak. Oke, saya mulai teman-teman saja. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dare to speak up. Kenali dulu gimana kamu. Pada dasarnya kalau mau ngomongin kenal kalian tuh siapa sih sebenarnya? Kan kalian sendiri ya. Belum tentu orang tua kalian, bahkan sekalipun ibu kalian akan mengenal bagaimana sih wataknya anakku nih gimana sih, atau watak temanku nih gimana sih. Bahkan yang namanya besties atau sahabat sekalipun belum tentu ngerti gimana sih wataknya teman saya. Bener nggak sih? Oke, next. Panitia. Oke, next panitia. Nextnya masih loading ya? Sorry. Karena hari ini kita akan ngomongin tentang bagaimanakah tipikal-tipikal kita dalam, saya suka baca buku. Saya suka baca buku, saya akan mengimplementasikan gimana sih secara buku Personally Plus itu. Tapi nanti dulu, saya udah dikenalin ya sama moderator. Nama saya Ika Herani, saya host dari IMTV. IMTV itu apa sih Bu? IMTV ini TV-nya PWNU, jadi kami TV baru yang ada di kantornya di gedung PWNU di depannya Masjid Agung. Jadi monggo kalau ada yang mau main ke sini untuk menemui saya silahkan saja. Kemudian saya juga bergabung di SCM Production. Apa sih Bu SCM Production? SCM Production itu kami bersama teman-teman yang memang multimedia dan media mempunyai satu visi begitu ya, memberikan jasa untuk video syuting, videografi, bahkan proyek kita adalah terbaru adalah bikin video untuk para UKM. Jadi sebenarnya iklan itu boleh kok UKM, bukan hanya brand-brand besar gitu ya. UKM bisa secara notabene yang mungkin Bu itu kan homemade gitu ya. UKM itu kan rumahan, UKM itu nggak kayak brand besar. Bisa, semua orang bisa menunjukkan iklan begitu ya untuk sharing bagaimana sih produknya begitu. Kalau untuk owner Wani Betafish, saya suka ikan hias kategori, mungkin di sini ada yang tahu. Betafish itu ikan cupang. Gitu ya. Bu kok suka sih Bu sama ikan cupang? Sebenarnya pada dasarnya saya suka binatang gitu ya. Saya suka hewan, saya suka semua menyangkut ikan karena ini bersama-sama dengan waktu saya jadi tour guide. Kebetulan saya punya SIM atau lisensi bahwa ada diving di situ. Jadi diving itu punya lisensi tertentu biar bisa menyelam di mana-mana. Di situ saya akhirnya menyukai hewan-hewan ikan. Makanya saya terjun juga untuk beternak ikan dan juga mendidik anak saya untuk bisa menjadi bisnis atau wirausaha begitu. Kalau untuk wedding singer kita nggak usah bahas lah. Itu sudah banyak yang lebih bagus dari saya sepertinya begitu ya. Oke, slide berikutnya panitia.
kalau ngomongin soal buku Personality Plus gitu ya, kita ngomongin dulu nih mengapa sih diri sendiri ini penting gitu. Ibarat sebuah pintu, memahami diri sendiri adalah titik awal seseorang dapat bertualang ke area yang lebih luas, mulai memahami orang lain, mengembangkan diri sendiri, mengambil keputusan, dan penilaian orang lain terhadap potensi diri kita. Jadi pada dasarnya kalau mau kita nggak kenal diri kita sendiri, kita nggak bisa menempatkan diri kita ke orang lain, begitu ya. Kita juga harus idealis, tapi kadang idealis juga perlu dihilangkan biar bisa berbaur dengan yang lain. Gitu pendapat saya. Socrates pernah berkata, the unseminized life is not worth living. Hidup tanpa refleksi semu, rasa-rasanya dalam diri kita nggak ada hasrat untuk mengetahui diri sendiri. Siapa ya saya ini ya? Mungkin banyak ya teman-teman sekarang berpikir, ngapain sih Bu Ika bahas saya? Ya, kita harus bahas saya, kita, saya. Saya sendiri juga membahas bagaimanakah saya, begitu ya. Mengenal diri sendiri juga bisa menjadi titik awal bagi Anda untuk menuju kebahagiaan hidup. Memang ukuran kebahagiaan memang berbeda-beda sih, tapi seperti jabatan tinggi, kekayaan, keluarga yang sempurna, dan semuanya belum tentu bisa bahagia kalau nggak sehat. Benar mungkin begitu ya. Dan namun apapun tujuan, Anda harus memahami diri sendiri dan mengetahui tujuan tersebut. Jika Anda asing terhadap diri Anda sendiri, maka Anda akan sering merasa resah, gelisah, dan kehilangan arah. Lebih tepatnya kalau sekarang itu remaja-remaja bilangnya galau begitu ya. Aku nggak ngerti Bu tujuan hidup saya. Aku nggak ngerti harus kemana Bu. Dan aku nggak ngerti besok itu aku tujuan sekolah tuh ngapain atau jadi apa, cita-cita. Nggak boleh, karena pada dasarnya kalau memang kita mengenal diri sendiri, potensi kita, istilahnya ini nih aku pinter nih ngomong, aku harus jadi apa ya? Jadi presenter mungkin, jadi MC, silakan. Berarti kan kamu sudah mengenal dirimu sendiri. Mungkin ada yang bilang, Bu, saya nggak bisa ngomong, Bu. Karena saya ini suka gugup atau ndredeg, tapi kan kamu punya potensi lain. Mungkin kamu orang yang tipikal bisa telaten atau ulet dalam bidang perbukuan, akhirnya jadi admin. Nah, di situ gimana caranya kita mengenal diri sendiri. Kalau memang saya terlalu cepat atau bagaimana silahkan di kolom chat ya, atau bilang ke moderator gitu ya. Next screen-nya, silahkan panitia. Oke. Dalam buku Personality Plus, saya suka membaca buku karya Florence Littwer ini. Saya sudah lama baca buku ini dan menjadi panduan saya dalam menghadapi orang lain dan juga mengenal diri saya sendiri. Mengungkap ada 4 dasar kepribadian manusia yang pada umumnya kemudian menjadi acuan untuk pengembangan diri dan untuk memahami diri sendiri, untuk memahami orang lain. Jadi kita harus memahami diri sendiri dulu nih, baru kita bisa memahami orang lain. Apa aja sih Bu? Mulai dari koleris, sanguinis, melankolis, dan plekmatis. Kita sedikit akan ngomongin koleris itu apa sih, sanguinis itu apa sih, melankolis itu apa sih, dan plekmatis itu apa sih. Yuk mulai kenali diri yuk lewat 4 dasar sikap kepribadian ini. Mulai pertama, slide berikutnya. Oke, koleris. Nah, kita ngomongin koleris. Saya kalau ngomongin koleris itu biasanya tertuju pada pemimpin-pemimpin yang kuat. Seperti halnya mungkin kalau ngomongin audiens sekarang, mungkin teman-teman ada yang tergabung di organisasi atau bahkan di kelas di kampus begitu ya, yang paling kuat pemimpinnya, yang biasanya paling vokal begitu ya, yang biasanya paling lantang berbicara kebenaran. Nah, karakter ini tuh biasanya dimiliki pemimpin dunia, karakter yang kuat, cerdas, dan memiliki tujuan yang jelas. Dia punya tujuan sendiri, dia harus kemana nih? Wah, saya kalau misalnya saya ke Indomaret, ketika ke Indomaret, ini hal simpel ya, dia kan punya tujuan. Dia nggak akan beli pentol dulu mungkin, dia nggak akan beli es dulu, ke Indomaret sudah selesai langsung pulang. Itu biasanya koleris seperti itu. Saya ngomongin contoh yang simpel ya, dan juga contoh-contoh yang sesuai pengalaman pribadi saya begitu. Dan para koleris ini mempunyai sikap yang independen, berkemauan keras, produktif, tegas, baik, dan keputusan diambil memiliki kemauan keras untuk menggapai tujuan, begitu. Dan sebuah karakter yang dimiliki para pengusaha pada umumnya, kemungkinan juga menjadi sikap salah satu rekan atau pemimpin. Nah, di sini udah mulai nih loading teman-teman. Wah, ini temanku yang ini nih kayak yang koleris, begitu ya. Wah, atau mungkin saya sendiri yang koleris. Bisa aja. Karakter juga memiliki kelemahan. Jadi walaupun kalau karakter yang kuat, karakter yang paling powerful, dia punya kelemahan. Karena biasanya mereka adalah karakter yang dingin,
pemarah, sarkas, dan susah memaafkan orang lain. Padahal sebenarnya kita nggak boleh ya tidak memaafkan orang lain. Dan mereka terbilang sangat dominan. Dia sangat dominan, sangat terlihat dan sangat kuat dalam memimpin suatu organisasi atau perkumpulan atau bahkan mungkin kelas begitu. Dan cenderung terlihat ya memimpin suatu kelas, betul kan? Agak berbahaya ketika orang koleris bertemu dengan orang koleris lainnya di saat tertentu atau forum atau dalam suatu golongan organisasi atau perkumpulan. Mereka akan punya cenderung memiliki kekuatan yang sama dan siap-siap terjadi perang. Waduh, perangnya bagaimana? Perang adu argumen, bukan perang yang bagaimana ya, tapi perang adu argumen begitu. Next, bisa monggo silahkan. Orang yang dengan tipe ini, kepribadian yang cepat, tangkas dalam berpikir dan pandai membuat keputusan, kompetitif, cenderung perfeksionis, independen, dan tidak mau terikat. Aduh, tidak mau terikat ini, dan sangat bangga dengan dirinya sendiri. Mungkin bisa disebut sombong, tapi lebih kepada sangat menyukai dirinya sendiri dengan segala keputusan dan segala macam apa yang dia lakukan. Seorang koleris juga memiliki dedikasi yang tinggi. Ini salah satu menjadi nilai plus dari seorang koleris. Dia kalau dikasih tanggung jawab atau pekerjaan, dia akan sangat-sangat totalitas begitu ya. Dan bahkan mempunyai loyalitas tanpa batas gitu. Dalam keseharian, dia suka memerintah orang lain banget gitu ya. Sekalipun niatnya sebenarnya baik, tapi kadang kalau kita di satu perkumpulan atau organisasi kesannya malah kok kamu ngatur-ngatur hidup gue sih, mungkin begitu ya. Atau orang koleris juga tidak terlalu terbiasa menerima kritikan dan saran. Sebenarnya kalau ngomongin kritikan dan saran, kalau kita memang hidup di hablum minan nas begitu, hidup di masyarakat harus diterima. Tapi kalau orang koleris selama dia merasa yang dilakukan benar, dia tidak akan mau menerima saran dan kritikan begitu. Walaupun kritikan itu baik menurut dia, tapi kalau kritikan itu menurut dia baik, baru akan diterima. Begitulah orang koleris. Jadi nggak heran jika orang tipikal ini mudah sekali tersinggung, tidak segan mengkonfrontasi hingga mempermalukan orang yang berani memberikan kritik. Jadi jangan kaget ketika punya teman-teman yang koleris. Kalian harus sabar begitu ya menghadapinya begitu, dalam artian tetap menjunjung tinggi kebenaran dalam suatu organisasi atau perkumpulan. Mungkin caranya saja yang berbeda. Misalnya caranya dengan mengalah sambil mengumpulkan materi kemudian ditunjukkan kepada teman-teman koleris bahwa aku punya ini loh, kamu salah, dengan sikap-sikap atau sifat-sifat dan perkataan yang menurut orang-orang koleris itu bisa dimasuk ke dia gitu. Jadi orang lain, jika orang lain memiliki pendapat yang berbeda, seorang koleris akan mempertanyakan, benar kan? Akan mempertanyakan yang sesuai nalarnya. Ketika nalarnya itu nggak masuk, dia nggak akan pernah bisa menerima, begitu. Itu salah satu kelemahan juga untuk orang koleris. Jadi kepribadian cocok untuk pekerjaan yang berbau koleris ini adalah menjadi pemimpin di perusahaan. Jadi monggo silakan teman-teman tersenyumlah secara tipis apabila Anda mempunyai sikap kepribadian seperti di atas. Jadi selamat, Anda seorang koleris, begitu ya. Dan monggo silahkan slide berikutnya teman-teman panitia. Nah, ngomongin seorang sanguinis. Yang ngomongin seorang sanguinis ini si tukang pesta. Gimana sih Bu orang sanguinis Bu? Orang sanguinis ini ketika datang dia akan menjadi pusat perhatian. Entah itu dia yang heboh, entah dia paling banyak bicara, ataupun mungkin dia yang kalau boleh dibilang tipikal lain, orang sanguinis berpesona, suka TP-TP begitu mungkin ya. Mudah sekali untuk mengenal kepribadian si heboh ini. Karena mereka yang paling menonjol, khususnya gaya bicara pribadi, mereka yang periang dan selalu menghidupkan suasana. Jadi kalau misalnya di suatu forum atau kelas ataupun organisasi, dan ada satu orang yang berisik banget, dalam artian berisiknya bukan apa ya, bukan perlambat keadaan, tapi dia suka bertanya, bahkan mungkin dia suka bercanda begitu. Selamat, itu orang sanguinis gitu. Mereka dikenal banyak bicara dan biasanya sangat mahir dan menjadi pembawa acara dan biar bisa suasana lebih hidup. Kalau dibilang ngomongin ini sama dengan menyindir saya sendiri. Saya seorang sanguinis koleris. Jadi saya kalau di kantor baik membawa acara, saya selalu membuat suasana. Saya merasa saya rame. Teman-teman juga bilang Mbak Ika ini rame banget gitu. Orangnya kalau nggak ada Mbak Ika tuh sepi. Biasanya bilang gitu. Itu pengalaman pribadi. Cuman saya belum tahu nih apakah benar ataukah tidak. Karena pada dasarnya kepribadian itu bisa menjadi dual. Jadi bukan hanya tipikal sanguinis 100%, bisa digandeng dengan yang lain. Yang bisa mengenal siapa? Itu diri Anda kalian semua, begitu ya. Dan mereka juga dikenal dengan pribadi yang supel. Punya banyak teman
dan bisa dibilang setia kawan. Tidak ada orang sanguinis, mungkin dunia akan serasa sepi dan basi begitu. Namun tipikal ini juga memiliki kekurangan, jadi tidak disiplin, kemudian egois dan emosi yang labil. Apalagi dengan raut muka yang ketika tidak menyukai orang lain langsung berubah drastis. Dia nggak bisa mempunyai fake smile atau senyum yang munafik begitu ya, pura-pura senyum atau basa-basi menyukai. Tipikal sanguinis tidak bisa, karena tipikal sanguinis emosinya up and down begitu. Saya menceritakan diri sendiri nih kayaknya. Dan semua kelebihan sanguinis itu bisa menjadi kekurangan jika dikeluarkan terlalu berlebihan. Misalnya, sanguinis memang tipikal yang pintar bicara. Namun karena terlalu banyak bicara, dia akhirnya nggak ngerti harus ngomong apa dan kesannya jadi sok tahu begitu. Dan biasanya pribadi sanguinis hanya bisa bicara saja, tapi prakteknya agak susah begitu ya. Mungkin slide berikutnya, Panitia. Oke, seorang sanguinis punya energi yang besar dan suka bersenang-senang, suka berpetualang aktif, optimis, dan ekspresif. Memiliki humor yang baik serta tidak ragu menunjukkan suka atau tidak suka ke orang lain. Ya, ini tadi yang saya bahas. Karena saya menceritakan diri saya sendiri, jadi saya nggak usah baca slide mungkin. Saya bisa tahu bagaimana saya gitu. Kenapa saya menjadi tour guide? Karena saya merasa saya suka traveling, tapi saya nggak ingin berbayar gitu kan. Akhirnya saya membayar diri saya sendiri begitu ya untuk menjadi tour guide dan mengupgrade skill saya sampai ada asesor di tour guide itu, karena hobi yang dibayar tuh mahal gitu kan. Jangan cuman suka jalan-jalan aja tapi kalian mengeluarkan uang, tapi jalan-jalan yuk tapi kalian harus ada yang bayarin begitu. Mungkin kalau saya begitu ya. Jadi sanguinis ini merupakan kepribadian yang cenderung berlebihan. Ya, benar banget. Itu saya banget gitu ya. Jadi, tapi pribadi sanguinis merupakan individu yang optimis di setiap apa yang dilakukan. Jadi, kalau koleris itu merupakan pekerja yang totalitas gitu ya, pribadi yang sangat totalitas dalam mengerjakan sesuatu, sanguinis juga dia punya optimis yang luar biasa. Jadi, apa yang dilakukannya itu sangat optimis. Jadi, walaupun orang-orang itu kayak nggak mungkin deh saya lakukan. Jangan bilang nggak mungkin dengan orang sanguinis begitu. Orang tipikal ini sangat kreatif dan ramah dengan orang lain. Maka tak heran banyak orang senang dan dekat dengan tipikal sanguinis. Begitu ya. Pekerjaan yang cocok adalah entertainment, travel, fashion, marketing, dan olahraga. Jadi kebetulan saya di dunia entertainment dan saya merasa cocok sekali dengan yang menjadi pribadi saya gitu. Jadi selamat yang udah jadi orang sanguinis, tertawalah bahagia dan bersorak-soraklah, joget-jogetlah gitu. Saya orang sanguinis ibu kayaknya. Oke, kemudian kita ngomongin tentang kepribadian selanjutnya yaitu melankolis. Bu, melankolis itu apa sih Bu? Yang galau-galau bener nggak sih Bu? Yang ngantung-ngantung, yang nangis-nangis itu bukan. Melankolis tepatnya adalah sang analis, begitu ya. Banyak yang dibilang yang mahakarya seni terbesar seperti halnya kayak patung, puisi begitu ya, bangunan keren itu lahir dari karakter melankolis. Jadi dia pemikir, tekun, rajin, disiplin, perfeksionis juga sama seperti koleris dan juga serba menganalisa. Jadi kalau punya teman-teman yang sekiranya dia kalau orang sanguinis bilang melihat orang melankolis itu kelambat, terlalu banyak mikir. Nah, biasanya perangnya sama orang sanguinis nih, orang melankolis ini ya. Dan juga karakter ini kebalikan, bener kan? Kebalikan dari karakter sanguinis. Karena mereka lebih banyak diam dan menganalisa. Dia nggak suka bicara, tapi orang sanguinis juga suka sih bergaul dan berkumpul sama teman-temannya. Cuman kadang dia lebih cenderung menyendiri dan tidak suka huru-hara. Jadi temennya itu aja. Dia nggak mau terlalu banyak teman karena menurut dia itu berisik begitu ya. Dan kelemahannya melankolis itu adalah sikap pemurung, skeptis, sensitif, mendendam dan menuntut semua orang sempurna tapi sesuai standar dari melankolis. Jadi bukan sesuai standar dari pemerintah atau mungkin sesuai standar dari organisasi atau perusahaan, tapi sesuai dari standar si melankolis ini begitu. Next-nya panitia. Orang yang memiliki sikap ini cenderung pendiam, perhatiannya secara detail dan pemikir bahkan perasa. Jadi boleh dibilang kalau orang melankolis ini orang yang sensitif begitu ya. Dan cenderung juga mengandalkan diri sendiri. Dalam artian koleris ini kan, kalau koleris dia membanggakan diri sendiri dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau orang melankolis dia mengandalkan diri sendiri karena kurang percaya dengan orang lain. Dan tipikal ini cenderung introvert.
sangat perfeksionis sama seperti koleris dan detail dalam pekerjaannya. Orang-orang dalam golongan ini sering memilih untuk menyembunyikan perasaan mereka, lebih memilih tenang dan diam dalam suatu acara. Mau acara apapun dia akan yang slow, dia akan lebih menganalisa. Kalau memang saya ikut rame, saya dapatnya apa nih? Kalau saya ikut rame ini suasana berubah nggak ya? Nah, walaupun ya acara itu acara party, acara mungkin pernikahan atau birthday yang heboh, dia akan lebih banyak memilih diam, berdiri sendiri, memegang gelas mungkin sama kuenya dan menikmati suasana. Dan pekerjaan yang cocok untuk tipikal ini adalah programmer, desainer, dokter juga penulis. Jadi silahkan membaca saja untuk para melankolis di sana. Selamat Anda seorang melankolis dan tentunya melankolis dengan segala macam bentuk kelebihannya. Untuk terakhir, slide terakhir yaitu plekmatis. Silakan panitia. Oke. Plekmatisnya apa sih Bu? Sang pertapa. Waduh, sang pertapa dengan karakter tenangnya seperti air yang sangat mencintai kedamaian dan tidak menyukai konflik dan cenderung menghindar. Nah, plekmatis ini hampir sama sebenarnya dengan melankolis tapi berbeda. Kalau melankolis lebih mengandalkan diri sendiri, kalau plekmatis ini lebih ke menggantungkan ke orang lain begitu karena karakter yang kelebihannya ini yang easy going, pendengar yang baik, efisien, diplomatis dan bijak. Dia suka berteman sama dengan sanguis dan koleris, namun nggak masalah juga dia kalau sendirian begitu. Mereka juga nggak menolak ketika diajak nonton atau makan di kafe, melakukan hal-hal seru. Tapi open aja ketika mereka harus sendirian dan menikmati hal-hal yang menyenangkan itu. Begitu fleksibel. Saking fleksibelnya akhirnya dia nggak punya tujuan. Saking fleksibelnya akhirnya dia menggantung. Dan saking fleksibelnya akhirnya mengandalkan orang lain. Begitu. Kepribadian yang santuy dengan menjadikan kejengkelan untuk sekelilingnya. Dan saking santuinya keputusan itu nggak bisa diambil secara cepat. Karena santainya tadi. Dan ibarat kalau ada kebakaran di rumah, dia paling terakhir keluarnya. Semua udah habis, mungkin tinggal 30%, dia baru keluar. Itulah orang pragmatis, ya kan? Slide berikutnya, panitia. Oke, jadi orang dengan kepribadian ini biasanya sangat sabar gitu ya, sering beramal, dan tapi kelebihannya adalah pasangan yang penuh cinta. Dia pasangan yang setia gitu ya. Dia nggak mau menjalin hubungan yang dangkal, dia nggak mau menjalin hubungan yang nggak ada perasaan yang dalam, dan makanya orang pragmatis ini orang yang setia. Namun jika dikritik mereka juga bisa marah, bukan seperti orang melankolis yang pasrah dengan kritikan begitu ya. Ditelaah dulu sama orang pragmatis begitu. Karakter yang dengan pengamat ulung yang tidak suka keramaian, mudah berempati dan punya pembawaan yang hangat. Hampir sama dengan orang sanguinis, tapi orang sanguinis punya greget optimis dan inovasi gitu ya. Kalau orang pragmatis lebih ke ya sudah deh manut aja sama pemimpin begitu ya. Dan tipikal ini juga akhirnya cenderung kurang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru karena ya tadi tergantung dengan orang lain. Ya udah deh apa kata bos begitu ya. Walaupun kebijakannya menyakiti dia, ya sudah deh apa kata bos deh. Walaupun kebijakannya menyakiti di organisasi, mungkin agak sedikit bukan menyakiti ya, membebani begitu, ya sudah deh apa kata Bu Ketua. Pasrah, lebih ke pasrah. Jadi pekerjaan yang cocok ini adalah psikiater, HRD, public relation, dan detektif polisi. Nah, silakan tersenyum lebar apabila Anda punya sikap kepribadian ini. Ya, mungkin dengan empat kepribadian ini, saya akan sedikit ngomong tentang kenapa sih Bu kita harus speak up sebelum kita ngomong ya, udah tahu bagaimana kamu begitu ya. Faktor orang dengan sulit speak up sebenarnya itulah faktor saking terlalu banyaknya ide. Kemudian gugup, takut salah ngomong dan juga kesulitan untuk mengungkapkan. Jadi pada dasarnya walaupun ada 4 kepribadian yang sudah ada di dalam diri kita, kalian harus bisa menelaah begitu ya. Bagaimana sih tentang ide-ide ini jangan terlalu banyak dituangkan. Biasanya yang terlalu banyak ide ini adalah orang sanguin dan koleris. Banyak banget ide, akhirnya bingung tujuannya kemana. Kalau orang koleris masih ada tujuan, tapi kalau orang sanguinis terkadang cuma punya ide, tapi malas menjalankan. Orang melankolis punya banyak ide, tapi dia tidak menjalankan karena takut. Terlalu banyak analisa-analisa ke depan. Ikinnya tak lakuin, gimana ya? Bener nggak ya? Kalau tak lakuin ini salah nggak ya? Begitu. Kalau orang pragmatis, bisa karep lah, sakar bosnya mau kayak mana, yang penting ada ide di situ. Tapi dia jarang sekali punya ide ke orang pragmatis. Dan gugup, ngomongnya seorang koleris yang gugup.
Koleris cenderung akan mempunyai gengsi ketika dia gugup. Dia mempunyai self healing sendiri biasanya. Entah itu menyendiri juga atau mungkin melakukan hal-hal yang menurut koleris itu tetap menjaga harga dirinya dia begitu. Kalau orang sanguin, dia kalau gugup lucu. Orang sanguin kalau gugup kelihatan. Mulai dari mukanya, raut muka, seperti saya tadi gugup karena jujur saja ini laptop saya pagi-pagi sudah kacau, langsung saya bilang panitia tidak bisa ada background begitu ya. Kemudian saya nggak bisa share screen-nya begitu. Saya WA ke banyak orang, ini gimana? Ini gimana? Itu orang sanguin banget gitu ya. Kemudian gugupnya orang melankolis, dia akan lebih menyendiri begitu. Menyendiri dan self healing-nya kebanyakan tidak ada. Dia akan lebih banyak merasakan down-nya dia, bukan di-sharingkan, tapi akan merasakan down-nya dalam waktu yang lama. Orang pragmatis tidak akan pernah gugup dia karena merasakan, wah ini kalau membuat saya gugup, saya akan mundur, saya main aman aja lah. Nah itu orang pragmatis banget. Dan kesulitan untuk mengungkapkan. Sama sebenarnya kalau punya ide. Pada dasarnya kalau punya ide jangan terlalu ini ya, banyak-banyak ya, sebaiknya ditulis saja. Jadi kalau misalnya terlalu banyak ide ditulis dulu, mungkin begitu, akhirnya dijabarkan, dibantu sharekan begitu biar bisa sama-sama diurun rembuk. Jadi sebenarnya alasan untuk speak up itu tidak gampang diremehkan. Jadi kalian-kalian sudah mengenal bagaimana kepribadian kalian, kalian harus berani ngomong. You must to dare to speak up now. Kamu harus berani ngomong karena apa? Biar nggak gampang diremehkan begitu. Dan juga mengurangi kesalahpahaman. Ketika kalian diem saja, ya kan? Akhirnya kalian nggak berani ngomong. Pada dasarnya akan menimbulkan kesalahpahaman untuk orang tertentu atau orang lain begitu ya. Dan juga memahami untuk intensitimu. Jadi kalau kamu mau diem saja, orang nggak akan ngerti potensimu. Akhirnya kamu direndahkan, akhirnya kamu disepelekan. Kalau orang koleris disepelekan akan sedikit emosi. Orang sanguis disepelekan dia akan gondok. Orang melankolis disepelekan dia akan selesai. Udah deh nggak usah deh. Akan perasa, akan nangis-nangis darah, nangis bombay begitu ya. Kalau orang pragmatis, tapi dengan orang sanguin dia masih punya ada inovasi atau semangat begitu. Tapi kalau orang pragmatis diremehkan, wis kalau orang Jawanya bilang, wis gak paten aku, wis gak maneh, selesai perkara buyar fix selesai down gitu ya. Nah, diam juga nggak akan merubah apapun. Tadi lagi-lagi ketika kamu nggak ngomong, nggak speak up, kamu diem aja, orang nggak ngerti gimana kamu begitu kan. Dan dapat membantu orang lain secara nggak langsung dengan kamu bicara, dengan kamu mengerti bagaimana kamu dan akhirnya memahami orang lain. Di situ kalian bisa membantu orang lain. Jadi harus berani karena dengan memahami bagaimana kamu dan sikap kepribadian kamu akan lebih berani eksplor pribadi dan potensimu dan juga lebih berani untuk memahami dan menghadapi orang lain di lingkungan baru karena kita nggak mungkin kan di lingkungan yang itu-itu saja, baik di kampung, baik di rumah ataupun di lingkungan keluarga juga, baik di lingkungan organisasi ataupun lingkungan apapun, kita harus berani explore diri kita sendiri, berani speak up begitu ya. Selain berpikir out of the box, karena kita tidak boleh hanya terkungkung dalam tempurung yang seharusnya kita bisa berpikir lebih luas. Robert T. Kiyosaki berkata, jangan berkata aku nggak bisa. Itu kebiasaan orang miskin. Tapi tanyakanlah bagaimana cara melakukan. Jadi just do it. Lakukan terus, jangan berhenti untuk belajar. Begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika, luar biasa ya, santuy sekali Bu Ika ya ketika menjelaskan. Saya tadi juga sampai mesem-mesem sendiri mikir gitu, ini saya tipe yang mana ini karakternya, kayaknya jangan-jangan agak sanguin pragmatis gitu Bu Ika. Sudah tahu ya? Sudah tahu nih, sudah tahu. Baik, Bapak Ibu peserta sangat menarik ya, jadi tadi Ibu Ika menjabarkan ya ke kita bahwa kalau kita bisa mengenali diri kita terlebih dahulu itu sangat membantu ya untuk mengetahui style public speaking kita itu seperti apa, membantu kita untuk berani speak up dan juga membantu untuk memecahkan ide dan konsep yang bisa kita bawa untuk public speaking gitu. Baik, Bu Ika dan Pak Reza, kita akan masuk ke tanya jawab ya dengan Bapak Ibu peserta ini. Saya sudah bantu untuk memilah pertanyaan.
Kita mulai untuk pertanyaan kepada Pak Reza ya. Pak Reza, ini ada pertanyaan Pak dari Bu Linda Natalia yang menanyakan tentang tadi ada slide fire ya di PPT-nya Pak Reza. Ini ditanyakan bagaimana cara membawakan topik supaya tetap on fire ketika audiensnya mulai lelah atau tampak tidak semangat. Apakah ada trik-trik tertentu yang bisa diterapkan Pak Reza? Baik Bu Linda, pertanyaannya dahsyat. Ini pertanyaan yang sangat dibutuhkan bagi kita public speaker, bagi mereka, bagi teman-teman mahasiswa yang pengen jadi public speaker ya. Ini penting. Kita pertama harus tahu dulu nih, Bu Linda dan teman-teman semua, kita harus tahu dulu durasi kita bicara berapa jam, berapa lama kita bicara. Nah, karena begini, pengalaman kita dikasih bicara 2 jam ya, 2 jam. 2 jam ini tidak materi semua, tidak materi daging semua, karena nggak akan masuk ini kepada audiens. Pasti bosan, ada jenuh mulai muncul. Ya, biasa 2 jam ini di awal itu ada ice breakingnya, ada pembukaannya, ada perkenalannya. Dikasih durasi 2 jam saja, ya biasanya materi dagingnya paling maksimal itu 1 jam. 1 jam ini sudah maksimal betul. Materi daging kita jejali, kita sampaikan kepada audiens itu bisa diterima itu 1 jam itu bertahan mereka itu. Nah, kalau kita dikasih bicara 5 jam, ada tuh ya public speaking atau trainer dikasih sesi training 5 jam, bahkan full day training. Nah, itu harus ada sisipan itu di sesinya, tidak hanya sesi materi terus, nggak bisa. Jadi tipsnya memang ada sesi yang namanya ice breaking di situ atau sesi coffee break di situ. Fungsinya untuk merelaksasikan pikiran biar dia istirahat lagi, biar materinya mengendap, ya. Setelah itu refresh, relax, baru siap lagi 1 jam selanjutnya. Jadi kita itu sebagai audiens hanya mampu 1 jam itu. Diem, menyerap materi yang daging itu hanya 1 jam. Kalau udah lewat 1 jam tuh tiba-tiba lelah sendiri, payah sendiri. Makanya sebagai public speaker itu kita butuh yang namanya ada ice breaking di sana, ya, ada sesi-sesi untuk relaksasi di sana, refreshing di sana. Itu tipsnya. Jadi kita harus kenali dulu, kita harus tahu dulu kita ini bicara berapa tuh durasinya, ngomong berapa jam. Kalau 2 jam, oh aman. Berarti di menit-menit awal kita sisipin dengan perkenalan dulu lah, jokes dulu lah, santai dulu. Yang jelas 1 jam tuh maksimal tuh. Kalau materi daging kita hanya disampaikan 30 menit, oh masuk sekali. Masuk sekali. Kalau materi daging kita itu kira-kira membutuhkan waktu 2 jam, berarti ini harus bagi sesi ini. Pokoknya 1 jam aja mereka hanya bisa bertahan betul-betul nyerap tuh. Nah, ini pengalaman ini. Nah, itu tips dari saya. Baik. Baik, terima kasih Pak Reza. Saya lanjutkan untuk pertanyaan kepada Bu Ika ya. Bu Ika, ini ada pertanyaan saya gabung ya dari 3 penanya karena cukup berkesinambungan gitu. Jadi ini dari Pak Muhammad Ade, Bu Ainur dan juga Pak Taufik ya. Jadi beliau-beliau ini menanyakan Bu Ika, apakah ada tips untuk latihan sendiri gitu Bu di rumah? Nah ini kasusnya kalau dari Bu Ainur ya, latihan gimana caranya supaya lidah itu tidak kaku begitu saat berbicara di depan umum, karena kalau lidahnya agak pelat itu bagaimana gitu. Kemudian dari Pak Taufik, latihan juga ini, bagaimana caranya memperbanyak kosakata supaya bisa lebih cepat dan efektif, apalagi ketika ngeblank gitu, tiba-tiba di hadapan audiens begitu. Oke, bisa saya jawab sekarang, Mbak Moderator? Oke, Pak Ade begitu ya, Bu Ade, Pak Taufik dengan siapa tadi? Maaf, Mbak. Halo? Bu Ainur. Bu Ainur, oke. Untuk saya pribadi, pada dasarnya kalau ngomongin soal berbicara di depan umum, saya memulai berbicara di depan umum jadi MC untuk suatu Master of Ceremony suatu acara begitu ya, tahun 2011, Pak. Jadi kebetulan karena basic saya seorang event organizer, saat itu tidak ada MC, karena MC saya nggak datang, akhirnya karena unsur paksaan dan unsur tidak ada MC, detik itu juga saya harus menjadi MC, padahal saya adalah seorang singer gitu. Nah, untuk ngomongin saat kita bicara di depan umum, Bapak harus kenal dulu nih
passion Bapak di mana atau Ibu bagaimana? Mulai dari ada kaca, mungkin ya butuh kaca besar untuk kita ngobrol, ngomong. Dan sering-seringlah ngobrol sama orang begitu. Jadi ketika ada kaca besar, kita harus mengerti angle kita bagusnya kanan apa kiri nih. Kemudian saya ngomongnya walaupun kita punya kekurangan, walaupun kita punya istilahnya gimana ya, cacat fisik mungkin, atau kalau saya cenderung ngomongnya agak susah diingatan. Jadi kadang saya selalu mengingat orang tapi lupa namanya. Saya selalu mengingat tempat tapi lupa namanya. Nah, ini kita gali terus menerus biar jadi pembelajaran tiap hari. Saya kebetulan kalau ngomongin belajar berbicara di depan umum, tiap hari Pak, saya di depan kaca sambil saya make up, mungkin begitu setelah mandi, mau berangkat kerja, saya akan melakukan begini Pak, A, I, U, E, O. Jadi spell A, I, U, E, O, bukan dengan cepat tapi dengan A, I, U, E, O. Walaupun sampai sekarang saya juga masih belajar begitu ya Pak, Ibu. Jadi terus kemudian ngomong R, karena saya juga agak susah kadang ngomong R. Jadi pada atau gitu. Itu sering dilakukan untuk lebih enak lagi ngomong tentang ora kepleset, nggak kepleset dengan antara ngomong antara R, L gitu ya. Dan juga lebih sering berbicara dengan orang sekitar. Jadi mulai dari intonasi atau sedikit belajar bicara membawakan suatu berita gitu, nggak masalah. Mungkin dikatain, iki Jani kenapa kok jadi begini ya, mungkin ya kakak saya, bapak saya, ibu saya kok jadi ngomong sendiri, nggak masalah. Dengan cara seperti itu kita akan memperbaiki diri gitu. Kalau untuk ngeblank, saya juga sering ngeblank Bu, makanya Pak G, fokus pada apa yang dibawakan hari ini begitu. Saya pun fokus hari ini, saya nanti jam 3 insya Allah ada syuting taping begitu, tapi saya tetap menyingkirkan begitu materi taping nanti. Saya pokoknya sekarang serius dulu di momen RTIK ini. Begitu Mbak Moderator, silakan. Baik, Bu Ika mungkin bisa dijelaskan Ada lagi? Bu, kalau Oke. tips untuk menambah kosakata Bu Ika. Tadi belum sempat dibahas. Menambah kosakata. Menambah kosakata untuk A, I, U, E, O-nya atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan lagi? Ini pertanyaannya, bagaimana tips atau cara memperbanyak kosakata dengan cepat dan efektif supaya ketika ngeblank gitu langsung ketemu kata lain gitu sepertinya Bu Ika. Oh gitu. Kalau saya jujur juga tipikal yang suka ngeblank karena saya orangnya tipikalnya terlalu banyak guyon tadi ya. Kita balik lagi ke tipikal sanguin. Sanguin tuh terlalu banyak kurang fokusnya. Akhirnya ketika ngeblank kita harus mengerti audiens di mana kayak sekarang. Saya agak sedikit sedih sebenarnya dengan webinar seperti ini karena saya tidak bisa melihat audiens saya. Banyakan kamera dimatikan gitu ya. Kita juga nggak bisa untuk face to face bahkan melihat mata ataupun segi raut muka teman-teman saat ini gitu ya. Saya lebih suka offline sebenarnya, tapi karena kita harus mengikuti pemerintah, kita harus mengadakan webinar. Kalau ngomongin soal bagaimana penambahan kosakata ketika ngeblank, saya biasanya akan mengambil di suatu forum ada yang ini ngeblank nih, aku harus ngomongin gercep untuk balik lagi ke fokus tujuan awal gitu. Saya akan ngelihat situasi audiens, entah itu mungkin membicarakan hal yang mungkin kadang tidak masuk akal kosakatanya. Tiba-tiba ngeblank, aduh aku ngomongin apa ya? Jangan ditunjukkan kepada audiens, tapi kenalilah suasana di sekeliling Anda. Kenalilah suasana di perkumpulan atau organisasi yang sedang dilakukan rapat ini, ataupun meeting ini, ataupun sekarang diskusi ini. Aduh aku ngomongin apa ya? Udah deh kita ngomongin yang biasa-biasa atau joke akhirnya keluar. Kosakata-kosakata yang mungkin orang menjadikan itu suasana di satu komunitas atau organisasi tersebut, pertemuan tersebut. Begitu sih Mbak kalau saya, Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bu Ika. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Reza ya Pak. Ini ada pertanyaan yang cukup sama ini dari Bu Nur Samita, Bu Niken, dan Pak Sauri. Nah ini pertanyaannya tentang menjawab pertanyaan audiens, Pak Reza. Jadi bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan yang tidak terduga dari peserta?
Kemudian ketika ternyata pertanyaannya itu melenceng atau justru menurunkan mood dari suasana acara yang kita bawakan, itu bagaimana cara menaikkan kembali, Pak Reza? Baik. Cara menjawab pertanyaan dari audiens itu macam-macam ya cara menjawabnya. Tetapi kalau dilihat dari pertanyaannya kayaknya kita fokus kepada pertanyaan peserta yang rese ini. Pertanyaan peserta yang mungkin mau ngetes pembicaranya atau mau bikin suasana jadi provokatif gitu ya. Oke baik, kalau kita pengen menanggulangi kayak gini, kita kan apinya suasana itu dulu dipegang. Kita apinya suasana, bukan dia, bukan peserta yang rese tadi, itu dulu. Karena kalau nggak dipegang ini prinsip ya, itu akan mengganggu. Ya, reframing kita, saya apinya suasana, itu dulu. Kalau enggak, nanti audiens itu akan terpengaruh oleh dia. Apinya malah dia, apinya suasana malah peserta yang bertanya tadi malah. Oke, itu dulu prinsip yang pertama. Terus yang dua, cara jawabnya, jangan langsung ditanggapi. Tadi ada materi saya di slide saya speed tadi ya. Speed bicara kita diam dulu. Lalu kita tatap yang bertanya tadi. Baru kita ada sedikit suara di mikrofon tapi tarik kembali, bikin penasaran. Baru kita jawab. Itu yang kedua, kita bermain di speed. Ya, supaya apa? Supaya audiens itu nanti fokusnya ke kita sebagai apinya suasana, bukan sebagai kepada mereka itu. Ya, jadi kita pertahankan dulu atensi audiens itu ke kita gitu loh. Jangan sampai ke distract. Mereka malah fokus kepada pengganggu tadi. Harus ke kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru kita jawab secara umum aja. Ini saya nggak bisa ngasih jawaban bagaimana cara jawabnya karena kan tidak ada studi kasusnya ya. Oke, misalkan studi kasusnya adalah dia bertanya, ada nih mahasiswa bertanya, kenapa sih orang-orang itu kalau disakiti oleh mantannya, tapi kok masih sayang sama mantannya? Harusnya kan dibuang aja. Udah dia dijadi mantan, nyakitin lagi. Nah, misalkan ada yang bertanya kayak gitu mahasiswa, minta pendapat kepada public speakingnya, gitu, public speakernya. Nah, kita kan tahu dia aja nggak tahu jawabannya padahal jawabnya jawab umum aja, contohnya kayak gini, nggak usah banyak tanya kayak gitu deh, nggak usah kepo kayak gitu dek, kamu aja belum pernah ngerasain kan jadi orang yang kayak gitu, punya mantan masih cinta tapi disakitin, namanya cinta disakitin tetap cinta, susah kalau bicara cinta. Hanya bisa orang-orang yang merasakannya aja. Kamu harus ngerasain dulu, baru kamu bisa tahu jawabannya. Kita jawab-jawabnya kayak gitu, secara umum aja dulu. Jangan terlalu spesifik. Kalau spesifik, dipakai lagi bahan buat dia melemparkan pertanyaan selanjutnya. Nah, atau panitia harus backup ini, jaga juga marwah kemuliaan pembicara narasumber yang dia undang dengan sistem tanya jawab yang mungkin tidak harus ketika dia nanya mikrofon langsung diambil. Jadi tidak harus satu arah saja gitu. Tidak ada percakapan bolak-balik. Ini kan berbahaya juga. Nanti pembicaranya jawab lagi. Pembicaranya jawab, bantah lagi. Wah, ini kan berbahaya juga. Ini di sini IU atau panitia juga harus pintar-pintar juga gitu kan untuk mengelola suasana acara supaya kondusif. Baik, itu saran dari saya. Baik, Pak Reza. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Kita lanjutkan ya, Bu Ika dan Pak Reza untuk pertanyaan selanjutnya ini kepada Bu Ika. Bu Ika, ada yang izin bertanya dari Pak Alex ya ini. Biasanya saya sendiri ini Pak Alex ya, sering mengucapkan ini kebiasaan apa kayak banyak ininya ya Bu Ika ya, kayak banyak jadi kayak berulang-ulang gitu. Nggak jelas. Ya, betul sekali. Nah, ini menurut Bu Ika bagaimana tips untuk menghadapi permasalahan tersebut? Apalagi kadang kita tidak sadar Bu Ika ya, kalau banyak repetisi kata-kata yang sebenarnya tidak perlu itu. Gitu Bu Ika. Bagaimana Bu? Ya, Pak Alex saya bantu jawab karena pada dasarnya sampai sekarang pun saya juga masih belajar tentang nah itu masih Pak. Karena memang kita harus menguasai materi dulu Pak. Jadi Bapak kalau memang mau berbicara, Bapak harus materinya dikuasai banget nih. Ketika nanti ngeblank, tidak akan ada kata-kata atau setidaknya meminimalisir itu. Jadi kalau memang tidak tahu materinya, kebanyakan
kalau kita nggak diperkaya dengan materi yang kita bahas, itu akan begitu Pak. Secara nggak langsung bola mata kita akan ke atas sebelah kiri dan akan berkata, aku ngomong apa ya? Ngomong apa? Jadi kesannya nggak enak. Jadi kuasai dulu materi yang akan dibicarakan. Mungkin begitu Mbak Moderator. Baik, Bu Ika. Terima kasih banyak, Bu Ika. Ini sekalian saya lanjutkan, Bu Ika, satu lagi mirip-mirip pertanyaannya, masih bersambungan gitu ya. Dari Bu Elsa. Ini Bu Elsa menanyakan bagaimana nih kalau supaya bisa lebih rasa percaya dirinya dibangun, apalagi ketika sudah merasa topik yang dibicarakan itu freak dan aneh, Bu Ika. Mungkin ada solusi, Bu Ika. Ini terutama introvert ini, Bu Ika. Freak dan aneh ya. Kenapa? Ini yang bertanya Bu Elsa merasa bagaimana kurang jelas? Introvert. Introvert ya. Berarti Bu Elsa, mohon maaf kalau saya salah, Bu Elsa adalah merupakan orang yang melankolis begitu ya Bu ya. Orang melankolis memang cenderung merasa introvert. Dia merasa saya mengandalkan diri sendiri gitu. Tapi kalau ngomongin tentang suasana walaupun temanya aneh, freak dan membosankan mungkin begitu, Ibu pertama sama seperti tadi Pak Alek ya, harus sama juga pertanyaan sebelumnya, ketika kita bicara di audiens, satu tips, ini pengalaman pribadi, satu tips, kenali dulu sama seperti Pak Reza juga membahas, kalau saya biasanya akan naik panggung, mengenali dulu panggung itu bentuknya seperti apa. Panjangnya berapa, kemudian ketika saya pakai high heel saya nyaman apa tidak, kemudian saya di situ sambil ngomel tentang apa yang akan saya bawakan nantinya, begitu. Kemudian saya akan turun menjadi audiens. Audiens saya ketika duduk di tengah melihat saya seperti apa, duduk di samping melihat saya seperti apa, dan di samping kanan kiri seperti apa, begitu, di belakang seperti apa. Saya harus mengenali, saya balik lagi ke atas. Ketika tema itu tidak sesuai seperti apa yang menjadi, biasanya gini, kalau public relation ataupun kehumasan begitu ya, biasanya kita tidak bisa mendapatkan materi yang sesuai dengan diri saya sendiri. Dan apalagi saya orangnya kategori sanguinis. Kadang orang sanguinis itu cenderung menyepelekan. Ini materi apa sih? Tapi karena profesional kerja, kita harus membawakan begitu ya. Caranya gimana sih Bu? Ya lagi-lagi, Ibu harus mengenali audiens Ibu. Mulai dari fake smile yang mana, kemudian orangnya yang penggembira itu yang mana, orangnya yang suka memecahkan suasana yang mana, biasanya terlihat dari menit-menit awal. Nah, itu Bu yang sering-sering diajak untuk ngobrol begitu. Makanya saya bilang, saya sedih sebenarnya kalau materinya ini webinar. Karena apa? Banyak kamera dimatikan, ya kan? Banyak saya nggak bisa in touch atau face to face dengan teman-teman saya begitu. Saya berasa ngomong sendiri, tapi di sini saya harus bagaimana caranya menghidupkan suasana dan bagaimana caranya saya biar tidak kelihatan aneh dan kosakatanya saya tidak atau begitu. Saya masih dalam taraf belajar untuk atau dan juga saya masih terus belajar bagaimanakah audiens saya tertarikkah dengan apa yang saya bicarakan dan bagaimana apakah mereka memahami dengan cara yuk kita ngobrol aja daripada kita banyak-banyak ngomongin soal teori. Begitu sih Mbak Oktivani. Baik, terima kasih banyak Bu Ika. Saya lanjutkan Bapak Ibu peserta ya untuk pertanyaan selanjutnya ini kepada Pak Reza, Pak. Jadi ini ada yang bertanya, Pak Reza, kiat-kiat public speaking ketika melalui media online ya, bagaimana supaya lebih sukses, apalagi kalau daring itu terbatasi, tidak bisa tadi seperti kata Bu Ika ya, ditambah lagi ketika ingin menyampaikan informasi yang sifatnya itu berpikir kritis, Pak Reza, itu bagaimana caranya Pak ya? Baik. Ini pas banget dengan mata kuliah yang saya bawakan kalau di kampus itu TV perform. Jadi bagaimana seorang itu bicara di depan kamera. Seorang mubalik ya, dia bisa biasa ya bicara di depan podium, bicara di depan jamaahnya. Begitu bicara di studio yang paling cuma berapa orang di situ tapi banyak kamera, banyak lighting, bisa gugup juga ternyata, grogi juga. Jadi
Jadi memang menarik ya, public speaking offline dan online ini beda ternyata, beda nuansa, beda suasana, dan beda tips and triknya. Betul. Kita perlu memahami juga public speaking di depan kamera bagaimana. Ini tipsnya yang pertama memang ada teknik itu, cara kita bicara di depan kamera itu tersebut. Cara kita melihat kamera yang on, cara kita menolehkan kepala. Ini harus pelajari dulu tips-tips gesturnya ini. Jadi audiens yang memandang kita, audiens yang nonton kita di kamera itu nyaman gitu. Nyaman. Jadi ada penampilan yang bagus, yang baik. Itu dulu. Itu yang pertama secara visual, secara teknis. Yang kedua, biar nyaman, biar misalkan bahas tentang yang kritis, biar dapat atensi. Yang kedua, kita jangan baper dulu. Kita harus pahami, tadi seperti kata Ibu Ika, yang namanya webinar, ya belajar online kayak gini, ya pasti banyak kekurangannya ya. Kita nggak bisa coaching langsung peserta kita, audiens kita. Ya kita harus pahami itu kekurangannya. Jadi jangan baper kalau kita kayak nggak diperhatikan, kayak diabaikan. Tapi kita menjiwai saja bahwa yakin saja tadi ya, trans yakin bahwa apa yang kita sampaikan ini nyampe, dirasakan juga auranya gitu ya, emosinya dirasakan juga. Itu yang kedua, itu yang paling penting dulu ya, biar kita tetap fokus, tetap pede menyampaikannya. Terus yang ketiga, ketika kita bicaranya kritis, ini harus ada gimmick, memang harus ada gimmick. Walaupun online kayak gini ya, kita harus ada nyapa, hai, atau bagaimana nih, ini suaranya ada nggak nih, pada hidup nggak ini orang-orang nih. Nah, kita harus cek sound dulu gitu. Ketika ternyata ada pada hidup, baru kita bisa tuh ngelempar materinya kritis. Pada hidup ya, saya mau ngasih bahasan nih. Ini bahasan ini perlu pikiran keras nih. Ini harus gunakan juga nih gestur. Perlu pikiran keras. Ayo dekat kamera semua. Perhatikan ya. Halo, dengar? Masih hidup kan? Kita harus cek sound dulu. Jangan langsung lempar materi yang kritis. Tahu begitu dilemparkan materi yang kritis, nggak ada yang nanggepin gitu kan, nggak ada yang chat, nggak ada yang tanya di kolom chat box, atau nggak ada yang open mic, baper kitanya sebagai pemateri. Itu 3 tips dari saya. Semoga manfaat. Baik, terima kasih Pak Reza ya. Berarti sama seperti tadi ketika Bu Ika juga menjelaskan gunakan bahasa-bahasa yang bahasa gaul ya Bu, kayak santai dipakai aja sebut. Ya. Baik, ini masih ada waktu ya untuk satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan untuk Pak Reza lagi, Pak. Ya. Baik. Ini ada satu pertanyaan, mungkin cocok juga dengan background-nya Pak Reza, dari Pak Wignyo Sunandi, Pak, menanyakan bagaimana untuk bisa menjadi public speaker atau public speaker ya, yang jujur dan amanah, Pak. Jadi supaya apa yang dibicarakan itu sesuai dengan apa yang dilakukan, sehingga tidak memberikan informasi yang bohong, hanya untuk menarik perhatian. Begitu, Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Wignyo. Ini pertanyaan udah ke level spiritual ini ya, level ke nilai-nilai diri. Ini bukan teknik-teknik public speaking panggung lagi nih. Ini sudah membahas tentang filosofi dan penjiwaan ini ya. Baik, jadi begini, saya akan menyampaikannya sesederhana mungkin biar teman-teman mahasiswa bisa menangkapnya. Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan yang amanah, jadi pembicaraan yang amanah. Yang pertama dan paling utama, kita harus mendisiplinkan diri kita untuk menjalankan prinsip, mendisiplinkan diri atau istilahnya istiqomah. Kita harus istiqomah pada diri kita harus mengazamkan pada diri kita harus menjadi seorang pembicara, kita harus jalankan prinsip kita sebagai pembicara yang bicaralah yang baik-baik saja. Bicaralah yang bermanfaat. Dan bicara yang kita sendiri amalkan. Nah itu tanggung jawab kita. Jangan pernah menyampaikan sesuatu yang kita tidak amalkan. Circle of excellence, reframing yang saya sampaikan tadi, sudah saya lakukan, sudah saya rasakan manfaatnya dan banyak orang merasakannya dan sudah saya ajarkan berkali-kali. Jadi saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, sesuatu yang sudah saya lakukan, sesuatu yang sudah saya amalkan. Itu adalah tanggung jawab saya supaya saya menjadi pembicara yang amanah. Nah, dan itu pasti kerasa dengan audiensnya. Audiens akan merasakan manfaat dari ilmu reframing dan bisa mengambil manfaat dari ilmu circle of excellence yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan ini kejujuran, benar-benar saya rasakan gitu. Ini cara kita supaya menjadi public speaker yang bisa amanah, dan insya Allah yang kita sampaikan ini kerasa dan manfaatnya nyampe dengan pembicaraan yang kita sampaikan oleh audiens kita. Baik, bicaranya tidak sesuai dengan diri kita itu nggak enak sebenarnya.
Jadi kalau kita bicara hanya mencari atensi supaya orang bisa bilang kita wah hebat, tapi sebenarnya yang kita sampaikan bohong, kita nggak melakukan itu. Sebenarnya hati kecil kita itu berontak. Nggak enak bicara sesuatu yang kita nggak pernah lakukan sebenarnya, ngaku-ngaku supaya dapat wow effect. Ujung-ujungnya hati kecil tuh nggak nyaman, nggak enak, tidak menjadi diri sendiri. Public speaker tuh harus jadi jati dirimu sendiri. Ya, kalau kamu nggak bisa jadi public speaker yang ngelucu, ya nggak usah ngelucu. Kamu cari potensimu. Kalau kamu nggak bisa jadi public speaker yang berapi-api, ya nggak usah berapi-api. Santuy juga bisa jadi public speaker yang menarik. Jadilah seperti dirimu sendiri. Sampaikan sesuatu yang memang kamu amalkan. Baik itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Reza. Ya, jadi kenali diri sendiri itu kunci juga ya Bu Ika dan Pak Reza. Ini masih ada waktu 5 menit lagi. Ini saya mau kasih satu pertanyaan terakhir kepada Bu Ika. Bu, ini apa namanya, masih sama dengan tadi penjelasan terakhir Bu Ika ya. Kalau ketika ke public itu harus fokus. Kayak tadi Bu Ika jam 3 mau ada kegiatan, tapi sekarang fokus dulu di sini dulu. Nah ini ada yang tanya Bu, kadang-kadang kurang fokus ketika berbicara sehingga akhirnya melebar sehingga durasi ngomong saya bisa lebih lama karena terlalu banyak memilih kata. Nah ini bagaimana Bu Ika? Satu tips dari saya, kemana-mana saya selalu bawa catatan. Saya mau materi pun saya catat. Saya bertanya atau apa yang mau saya sampaikan saya catat. Itu semua saya catat untuk mendisiplinkan saya sendiri biar nggak ngeblank tadi lagi-lagi ya. Karena harus fokus. Karena saya juga nggak mungkin juga terpecah pikirannya. Ketika terpecah pikirannya nanti tadi ngeblank lagi. Nanti akan ngeblayar kemana-mana gitu ya. Mungkin itu sih kalau tips dari saya pribadi. Jadi pahami konten yang akan dibicarakan, jangan selalu putus asa dengan saya nggak ini, harus belajar. Karena memang kalau kita jadi public speaking, berkata Pak Reza juga yang sebagai role model saya, kita tidak bisa hanya menerima, ya sudah, saya seorang host, saya seorang presenter kok, saya pasti bisa menguasai. Tidak, belum tentu. Saya masih membaca buku, saya masih mengenali diri saya tiap hari, saya selalu berusaha untuk kayak gini nanti. Setelah selesai, saya Pak Reza yang kenal saya akan pasti japri Pak Reza. Atau bahkan ini sudah mulai ada yang japri, Ibu penjelasannya kecepatan, saya kurang tahu. Nah, kayak gitu itu kritikan harus diterima untuk pembelajaran next-nya, pembelajaran setelahnya kita berbicara. Yang jelas tips saya adalah kemana-mana saya selalu bawa buku dan saya bawa pulpen seperti ini untuk menulis biar saya mengingat sesuatu. Walaupun tulisannya juga bukan tulisan semua, mungkin bisa dilihat. Saya juga mencoret-coret. Guna apa? Biar saya tidak gugup. Itu salah satu saya. Walaupun saya sering berbicara di depan kamera, saya pun gugup menghadapi kalian. Karena saya takut kalian tidak nyaman dengan materi yang saya berikan. Begitu Mbak Okti? Baik, terima kasih banyak. Tadi langsung Pak Reza juga keluarkan catatannya. Ini saya juga punya. Pak Juli yang bertanya, Pak Juli semoga menjawab ya pertanyaannya tadi dari Bu Ika. Baik, ini waktunya sudah habis. Jam 11.45 saya harus menyelesaikan tanggung jawab jam 11.55. Mungkin saya bantu sebelum saya kembalikan ke Mbak Dita ya sebagai MC, saya bantu sedikit untuk summary dari sesi tanya jawab dan juga sesi penyampaian materi hari ini dari Bu Ika dan Pak Reza. Jadi sangat menarik sekali Bu Ika dan Pak Reza bahwa saya pun baru menyadari ya public speaking sama dengan no baper. Jadi kita memang harus kenali diri kita sendiri dulu, kita temukan cara yang nyaman ya untuk menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan. Dan juga tadi dari Pak Reza mengenai NLP ya, sangat menarik bagaimana menghadapi rasa gugup, bagaimana kita mereframing, dan reframing itu ternyata saya baru tahu juga tidak hanya di depan ya Pak Reza ya, ketika kita baru mau memulai, tapi di tengah-tengah ketika ada pertanyaan yang agak rese gitu, kita harus langsung mereframing bahwa apinya ada di kita, bukan di penanya. Dan juga sangat menarik tadi ketika kita bisa menirukan role model Pak Reza ya. Jadi caranya ketika ingin public speaking, contoh dulu role modelnya siapa. Baik, seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu peserta. Pas sekali jam sudah menunjukkan pukul 11.55.
Saya selaku moderator mohon maaf Bu Ika dan Pak Reza apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Saya juga berterima kasih Pak Reza, Bu Ika atas materi yang sangat luar biasa dan sangat mencerahkan sekali ya ini mengenai public speaking. Saya juga banyak belajar sekali nih, catatan saya banyak sekali. Terima kasih Pak Reza dan Bu Ika. Saya kembalikan ya kepada Kak Dita selaku MC. Silakan. Baik, terima kasih Bu Oktivani Minarti selaku moderator. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya selaku pembawa acara akan mengumumkan penanya terbaik yang telah diajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Penanya yang terbaik adalah yang pertama yaitu Wignyo Susandi sebagai owner Rubat Kopi Jombang. Dan penanya terbaik yang kedua yaitu Bapak Heru Oktavianto. Selamat untuk penanya terbaik yang sudah terpilih, nanti bisa langsung menghubungi panitia. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Maka dari itu dimohon untuk seluruh peserta menyalakan kamera. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, yang kami hormati, demikian rangkaian acara pelatihan public speaking. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para hadirin sekalian. Mewakili penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dita Ria Fadila, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah.